Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Jangan lupa subrek ya Penatua agar Mimin lebih semangat upload. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 1321 Subscribe Penatua. Sejak melihat kekuatan bertarung Luming, dia punya rencana di benaknya. Di masa lalu, aliansinya dengan Luming selalu terfokus pada potensi Luming. Syarat persekutuannya dengan Luming adalah bahwa Luming akan bergabung dengan Yuan dan grup Lu di masa depan, yang akan membantunya. Dia ditindas selama 30.000 tahun, semua kerabat dan teman-temannya, dalam waktu yang lama, berubah menjadi Loes. Dia sudah lama tidak peduli dengan tanah Tuhan. Di matanya, hanya kultivasi, hanya ranah, hanya pengejaran seni bela diri yang lebih tinggi, dia tidak tertarik pada kekuasaan. Jadi, ketika dia melihat kekuatan tempur Luming saat ini, dia berencana untuk perlahan menyerahkan kekuatan itu kepada Luming, dan dia bisa membantunya. Luming jelas juga memikirkan hal ini, menatap Xie dengan sebelah mata, tidak banyak bicara. Luming sekarang memiliki kerabat, teman, kerabat, dan orang yang dicintai. Jika dia ingin melindungi orang-orang ini, dia membutuhkan kekuatan dan kekuasaan. Xie berlari bermaksud untuk mengalah, dan dia tidak akan sopan. Sekelompok orang memasuki istana batu giok putih. Istana giok putih bersinar, memecah ruang, dan langsung memasuki ruang yang berbeda, menuju Beiyuan. Segera setelah di Beiyuan, ruang terbelah dan istana batu giok putih muncul. Sesaat kemudian, aula Dewan Suku Binatang itu penuh dengan orang. Semua bangunan tingkat tinggi di Beiyuan, bersama dengan akademi yang kuat di dunia, hampir semuanya ada di sini. Di atas, Xie berlari dan Luming masih duduk. Banyak orang memandang Luming di atas, penuh hormat dan kagum. Pertempuran Luming di akademi di seluruh dunia telah menyebar. Sangat mudah untuk membunuh orang kuat yang memiliki kemampuan mengalahkan puncak kedua Kaisar Wu. Kekuatan tempur semacam ini telah sepenuhnya berdiri di puncak gurun dewa, menghadap ke semua makhluk hidup. Apalagi usia Luming masih sangat muda, dan kultivasinya hanya bersifat spiritual. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan dan potensi Luming. Mereka memandang Luming dengan hormat dan kagum. Hadirin sekalian, kami telah menerima berita bahwa istana Kaisar Tianshan, Kaisar Yi, akan bersekutu dengan orang bijak kuno dan keluarga Xie. Setelah mereka semua mengambil tempat duduk, seorang kaisar dari Akademi Tianxia menyampaikan berita yang mengejutkan. Begitu berita itu keluar, orang banyak menarik napas. Apa? Akankah istana Dewa Surgawi Kaisar bersatu dengan keluarga Xie? Benarkah itu? Masalah. Ada banyak kebisingan di ruang konferensi. Memang benar, dan dalam waktu 1 bulan, kedua belah pihak akan mengadakan upacara aliansi di Kota Suci. Jalan kerajaan Akademi Dunia lebih kuat. Di lapangan, tiba-tiba hening. Mereka semua mengerutkan kening dan tampak serius. Saat ini, kekuatan paling kuat di tanah Shen Huang tidak diragukan lagi adalah istana Dewa Surgawi yang dipimpin oleh Kaisar Yi. Istana Kaisar Tianshan mengumpulkan kekuatan Dong Huang dan Nanming, dan beberapa penguasa di Zhongzhou menyerah, dan kekuatan mereka menjadi semakin kuat. Yang terpenting, Istana Dewa Surgawi memiliki 3 puncak, seperti 3 gunung, yang ada di benak semua orang. Selain Istana Dewa Surgawi, kekuatan terkuat lainnya adalah orang suci kuno dan sekutunya, serta pasukan Dewa Sentian dan sekutunya. Ada mereka. Gurun Barat selalu menyingkir. Jika tidak berpartisipasi dalam perjuangan, itu dikecualikan. Di antara 4 kekuatan utama, Istana Dewa Surgawi Kaisar adalah yang terkuat. Namun, keluarga kerajaan Xie, yang telah diwariskan selama jutaan tahun, benar-benar yang paling dalam. Tidak ada yang bisa memahaminya dengan jelas dan tidak bisa diremehkan. Sekarang kedua raksasa ini akan bergandengan tangan, masih bisakah kekuatan lain bersaing dengan mereka? Awalnya, meskipun Istana Dewa Surgawi kuat, namun tidak cukup kaya, dan jumlah kaisar mereka relatif kecil. Bahkan jika Dewa Satu ditambahkan, ada 2 orang kuat yang berada di puncak 2 puncak Kaisar Wu, dan Kaisar Nanming, ditambah beberapa kaisar yang menyerah, mereka akan berada di 10 tahun awal mereka. Dalam hal ini, jumlah kaisar dalam keluarga Xie dan sekutunya, pasukan Dewa Zhen dan sekutunya, melebihi jumlah istana Dewa Kaisar. Bahkan di Beiyuan, ada lebih dari 10 kaisar. Meskipun istana Dewa Surgawi Kaisar memiliki kekuatan puncak yang kuat, tidak banyak kaisar. Kekuatan lain masih bisa melawannya. Tapi sekarang, aliansi antara Istana Dewa Surgawi Kaisar dan keluarga Xie dapat menggantikan papan pendek ini. Pada saat itu, sangat mungkin untuk menyapu seluruh dunia, dan sulit bagi Zentian Shenjun atau Beiyuan untuk bersaing. Memikirkan hal ini, orang merasa sangat berat. Keluarga Xie, bagaimana kamu bisa membuat aliansi dengan Kaisar? Orang tidak bisa memikirkannya, dengan momentum Istana Dewa Kaisar saat ini, di mana keluarga Xie akan berada. Dalam hal ini, pasti ada transaksi yang tidak diketahui di dalamnya. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya. Tidak ada yang berbicara. Bahkan Xie berlari dan Luming mengerutkan kening. Mari kita bicara tentang pendapat masing-masing. Mari kita diskusikan.
Setelah setengah suara, Luming membuka mulutnya. Ya, mari kita bicarakan semuanya. Siaran juga berkata. Saat ini, orang mengekspresikan pendapat mereka sendiri dengan kata-kata kamu dan aku. Beberapa orang menganjurkan mengambil inisiatif untuk menyerang satu pihak terlebih dahulu, dan kemudian melawan mereka untuk menghancurkan aliansi antara kedua belah pihak. Tapi segera seseorang membuat kesalahan. Kekuatan Istana Dewa Kaisar sangat kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketiga puncak itu. Tidak bijaksana untuk menyerang istana. Keluarga Xie, yang duduk di kota suci, mewarisi tahun-tahun tanpa akhir dan memiliki warisan yang mendalam. Kota suci tidak pernah rusak. Menyerang keluarga Xie juga sangat berbahaya. Orang-orang ini membela pertahanan dan tetap berpegang pada Beiyuan. Kata-kata semua orang, kataku, pertengkaran, sampai akhirnya mencapai pendapat umum, patuhi Beiyuan, tingkatkan kekuatan mereka sendiri. Harapan mereka adalah Siaran dan Luming. Siaran, yang awalnya adalah orang kuat dari tiga kerajaan Kaisar Wu, hanya melukai asalnya. Butuh waktu untuk pulih. Jika mereka tidak dapat mempertahankannya, ketika Siluan kembali ke Wu Huang Sanchong, situasinya akan berubah, dan mereka akan mendapat keuntungan. Satu lagi adalah Luming. Luming masih muda, dan kultivasinya hanya spiritual dan spiritual. Jika Luming melangkah lebih jauh, apakah dia akan cukup kuat untuk mengubah situasi perang? Oleh karena itu, hasil dari konsultasi terakhir adalah berpegang teguh pada itu, menunggu, dan meningkatkan kekuatan kita sendiri. Luming tidak keberatan dengan ini. Yang kurang darinya sekarang adalah waktu. Selama dia punya waktu, roh murni meningkat setiap hari, dan kekuatannya akan menjadi semakin kuat. Terlebih lagi, jika dia menerobos alam tertinggi dan mengubah konsepsi artistik yang kacau menjadi dasar kekacauan, kekuatan tempurnya akan melonjak. Pada saat itu, dia tidak akan takut bahkan di hadapan orang kuat Wu Huang yang memegang semangat kaisar. Akhirnya, Luming dan Xie Luan menyelesaikan rencananya. Ngomong-ngomong, saudara Yan. Pada saat ini, mata Luming menatap maniak Yan, berkata, Bai Sijin, Du Songjue, bagaimana dengan mereka? Mengapa belum terlihat? Menurut hukum, ketika Luming kembali, dan peristiwa besar seperti itu terjadi di tanah Shen Huang, Bai Sijin dan Du Songjue pasti akan membawa susunan transmisi lintas batas untuk datang untuk membahas masalah tersebut. Namun, mereka belum terlihat sejak Luming kembali. Setelah Luming membuka mulutnya, wajah pria gila Yan tiba-tiba berubah. Matanya kompleks, dan dia berhenti berbicara. Hati Luming berdebar dengan firasat buruk. Benar saja, ketika mata Luming menyapu Siaran, Man Huang, Kuluo dan lainnya, mereka juga melihat bahwa mata mereka rumit dan mereka tidak berani menatap Luming. Firasat buruk Luming lebih kuat. Bab 1322. Kakak Yan, apa yang terjadi? Luming menatap maniak Yan lagi, menonjolkan nadanya, matanya berbinar, dan menatap maniak Yan dengan erat. Wajah fanatik Yan berubah untuk beberapa saat, dan akhirnya menghela nafas. Luming, aku tidak ingin memberitahumu untuk saat ini, tapi karena kekuatan bertarungmu telah mencapai tingkat seperti itu, tidak apa-apa untuk memberitahumu. Formasi Liang Yi dari klan boneka Fu telah dihancurkan oleh Kaisar dan Kaisar Wu. Apa? Kata-kata fanatik Yan, seperti guntur, terdengar di hati Luming. Begitu Luming kembali, dia mendengar serangkaian berita penting, dan kemudian mendengar bahwa Akademi Tianxia diserang. Dia segera bergegas ke Akademi Tianxia. Dia tidak punya waktu untuk bertanya tentang berita tentang sekolah boneka Fu. Tanpa diduga, perubahan seperti itu terjadi. Dalam alam bawah sadar Luming, Fu Juezong masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu, jadi Luming tidak banyak bertanya sebelumnya. Beberapa bulan yang lalu, Kaisar dan Kaisar mulai berkelahi. Yang pertama adalah Lembawa Nyao, yang mudah dihancurkan, dan yang kedua adalah Sekte Boneka Fu. Meskipun formasi Liang Yi dari klan boneka Fu sangat kuat, tidak masalah untuk memblokir Kaisar sendirian. Namun, Kaisar Yi dan dua orang kuat lainnya di puncak Kaisar Wu dan Kaisar bergandengan tangan untuk bekerja sama dengan prajurit roh Kaisar pada saat itu, Bai Sijin, Du Songjue, dan master seniornya serta yang lainnya mengendalikan barisan Liang Yi untuk menunda waktu dan membiarkan yang lain bergerak. Pada akhirnya, kebanyakan dari mereka pindah ke Beiyuan, tetapi master dan Bai Si jatuh ke dalam tangan Kaisar Yi. Fanatik Yan mengatakannya secara rinci. Sebagian besar murid Sekte Boneka Fu, serta orang tua Luming, Huachi, dan lainnya, semua dipindahkan ke utara melalui susunan transmisi lintas batas, tetapi pejabat tingkat tinggi seperti Jiu yang tertinggi, Bai Sijin dan Du Songjue jatuh ke dalam tangan Kaisar Yi. Lu Shuai, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Karena Kaisar Yi tidak mulai pada saat itu, tetapi meninggalkan hidup mereka, kupikir mereka tidak akan membunuh mereka secepat ini. Seseorang berbicara dengan Luming. Memang benar mereka tidak dibunuh saat itu, tapi mereka tertinggal. Mereka pasti berguna, mereka seharusnya tidak dalam bahaya untuk saat ini. Yang lain menyarankan. Pada saat ini, ekspresi banyak orang bergerak, dan rune batu giok muncul di telapak tangan mereka. Pasti ada berita penting. Beberapa orang tingkat tinggi telah menerima berita pada saat yang bersamaan. Kesadaran spiritual mereka menyapu simbol batu giok. Bagaimana itu bisa terjadi? Yan Fantu melihat transmisi giok Fu dan berseru.
Dia terlalu bersemangat untuk menekan Yuan asli di tubuhnya. Dia menghembuskan nafas yang kuat dan mengisi tubuhnya dengan lapisan nyala api, yang membuat suhu di aula meningkat tajam. Brengsek. Brengsek. Kemudian, orang lain juga meraung, wajah mereka berubah sangat jelek, termasuk Xie Luan dan kaisar lainnya. Ada apa? Apa yang terjadi? Lu Ming meliriknya, dan dia memiliki firasat buruk. Dia baru saja kembali, dan tentu saja tidak ada yang mengiriminya pesan. Lu Shuai. Banyak orang melihat Lu Ming dan berhenti berbicara. Lu Ming. Yan Fantu mengepalkan tinjunya dan matanya merah. Itu adalah api kemarahan. Tubuhnya sedikit gemetar karena amarahnya. Ada apa? Katakan saja. Lu Ming meraung, matanya seperti listrik, dan tubuhnya mengeluarkan nafas yang kuat. Tetapi orang-orang saling memandang, dan tidak ada yang berbicara. Aku akan melihatnya sendiri. Tubuh Lu Ming bergerak dan menerkam yang tertinggi. Yang tertinggi tidak memiliki perlawanan sama sekali. Jade rune di tangannya diambil oleh Lu Ming. Setelah membaca isi rune giok, wajah Lu Mingling berubah drastis dan menjadi sangat jelek. Tubuhnya meledak dengan pembunuhan dingin. Di keluarga Xie. Keempat kata itu sangat dingin. Hanya ada satu pesan di Yufu. Baru saja, sebuah pesan dikirim bersama oleh keluarga Xie dan Istana Dewa Kaisar. Dalam waktu 1 bulan, keluarga Xie dan Istana Dewa Surgawi Kaisar akan mengadakan upacara aliansi di kota suci. Saat itu, Xia Jiuyang, Bai Xijin, Du Songjue, Del, akan dibunuh dan dikorbankan dengan darah mereka. Sebuah pesan singkat, biarkan mesin pembunuh Lu Ming naik ke atas. Mata semua orang tertuju pada Lu Ming, karena semua orang tahu bahwa Lu Ming adalah putra dari Sekte Boneka Fu dan memiliki hubungan dekat dengan Jiu yang tertinggi. Lu Ming tidak akan pernah duduk diam. Keluarga Xie, Kaisar Yi, dalam hal ini, bunuh. Kata pembunuhan terakhir diucapkan. Lu Ming meledakkan rasa perang yang kuat. Matanya seolah menembus kehampaan dan melihat ke kota suci yang jaraknya ratusan juta mil. Lu Ming, apakah kamu ingin pergi ke kota suci? Jangan impulsif. Itu pasti strategi Kaisar Yi dan keluarga Xie. Dalam perang Akademi Dunia, kekuatan juangmu harus diketahui oleh Kaisar Yi. Dia adalah takut padamu, jadi dia menyebarkan berita ini. Tujuannya adalah untuk membawamu ke kota suci dan membunuhmu. Kamu tidak bisa dibodohi. Terima kasih. Kalau begitu, aku akan pergi ke kota suci 1 bulan kemudian, sesuai keinginan mereka. Mata Lu Ming dingin. Tidak, Lu Shuai, kekuatan kita bukanlah tandingan antara Istana Surgawi Kaisar dan keluarga Xie. Ya, apalagi berada di kota suci, yang lebih berbahaya. Yang lain mendesak Lu Ming. 1 bulan kemudian, kota suci itu tidak diragukan lagi adalah sarang harimau. Akan sangat berbahaya untuk pergi ke sana. Mungkin bukan tidak mungkin untuk berperang. Aku ingin menunggu untuk jangka waktu tertentu dan bersiap dengan baik. Dalam hal ini, mari kita lakukan pertempuran yang menentukan terlebih dahulu. Suara Lu Ming dingin dan matanya penuh ketegasan. Jiu yang tertinggi, Bai Xijin, Du Songjue dan lainnya, dia harus menyelamatkan, jika tidak, bahkan jika Kaisar dan yang lainnya terbunuh di masa depan, apa artinya? Pada saat ini, ruang di luar dinding batu Giok Vientin Akademi Tianxia tiba-tiba beriak, dan kemudian sesosok tubuh melangkah keluar dari ruang tersebut. Jika ada yang melihatnya, mereka akan berteriak. Karena, dia adalah Lu Ming, tepatnya, adalah tubuh sekunder Lu Ming. Tubuh kedua Lu Ming, yang diwarisi oleh orang bijak Tian Xuan, telah berlatih cara Ming dan pemurnian. Sekarang, Lu Ming akhirnya memanggilnya. Kaisar Yi, keluarga Xie, ayo bertarung. Lu Ming berbisik dengan cahaya dingin di matanya. Kemudian dia melangkah keluar ruangan dan ruang itu terbagi secara otomatis. Tubuh sekunder menghilang. Suku binatang, Aula Dewan. Bertarung sebelumnya, Lu Shuai, tidak, kita tidak cukup kuat. Ya, kami tidak memiliki siapapun untuk menghentikan Kaisar dan 2 Kaisar yang kuat. Marsekal Lu, masalah ini harus dipertimbangkan untuk waktu yang lama. Yang lain mendesak Lu Ming. Yang paling penting adalah Kaisar 1 dan 2 orang kuat di atas 2 pangkat Kaisar Wu dan Kaisar mengendalikan prajurit roh Kaisar. Mereka benar-benar terlalu kuat. Kaisar biasa hanya terbunuh saat menghadapi mereka. Bagaimana itu bisa diblokir? Dalam waktu sebulan, semua ahli di kota suci ini pasti akan hadir, hanya untuk menunggu Lu Ming. Tidak bijaksana untuk melakukan pertempuran yang menentukan dengan pihak lain saat ini. Lu Ming mengangkat tangannya dan aula itu sunyi. Karena kita ingin pergi, kita harus melakukan pertempuran tertentu. Karena kita akan menyelamatkan orang, bagaimana aku bisa mengorbankan nyawamu dengan sia-sia? Lu Ming membuka mulutnya, lalu alisnya bersinar. Sesosok muncul di samping Lu Ming, menghembuskan nafas panjang. 1323. Sampai jumpa. Begitu sosok itu muncul, dia memberi hormat pada Lu Ming. Seorang raja. Ini adalah kera dewa laut. Itu memang kera dewa laut. Di aula, ada suara. Lu Ming dikelilingi oleh seorang raja dan kera Zhen Haisen. Menurut situasinya, kera Zhen Haisen menghormati Lu Ming, yang jelas diterima oleh Lu Ming. Meskipun orang-orang heran bahwa keberadaan Senape Zhenhai telah ditundukkan oleh Lu Ming, kemunculan Senape Zhenhai tidak dapat mengubah situasi perang.
Kera Sennheisen setara dengan kaisar biasa. Luming tersenyum tipis, dan alisnya bersinar. Sosok lain muncul di samping Luming. Kali ini Tukian. Tiba-tiba, mata orang-orang tertuju pada Tukian. Ledakan. Di Tukian, ada bau yang tidak enak. Apakah ini boneka? Ini benar-benar boneka, mengerikan. Ini setara dengan puncak ganda Kaisar Wu. Ya Tuhan, memang benar nafasnya tidak lebih lemah dari Kaisar yang kacau balau. Kemunculan Tukian membuat heboh dan mengejutkan semua orang. Saat orang melihat mata Luming, mereka lebih terpesona. Luming tidak hanya kuat dalam kekuatan tempurnya sendiri, tetapi juga memiliki orang yang kuat di sekitarnya. Selain itu, kekuatannya mengerikan. Dia adalah seorang Tukian, dan kita dapat melihat bahwa dia adalah seorang boneka. Prestasinya setara dengan 2 puncak Kaisar Wu. Dia cukup kuat untuk melawan 2 puncak Kaisar Wu. Lu Mingdao. Tapi pihak lain memiliki prajurit roh Kaisar. Seseorang mengatakan sesuatu. Siapa bilang dia tidak memilikinya? Luming tersenyum dan telapak tangannya bersinar. Kapak besar muncul di tangannya dan terbang ke Tukian. Ini adalah prajurit roh Kaisar. Beberapa orang hampir meledakkan mata mereka. Metode Luming tidak terbatas. Pertama, ada pria kuat seperti Sennheisen, Kera, dan Tukian. Sekarang bahkan prajurit roh Kaisar bisa mengalahkan mereka. Beberapa orang tahu bahwa Luming juga merupakan menara roh Kaisar di tangan para fanatik Yan. Sekarang, Luming benar-benar mengeluarkan sepotong prajurit roh Kaisar. Banyak orang tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Itu normal bagi Luming untuk memiliki hal-hal yang luar biasa. Luming, Tukian bisa berurusan dengan ahli Wu dan Huang, aku bisa berurusan dengan satu, tapi masih ada satu yang tersisa. Si Eluan membuka mulutnya, dan matanya masih bermartabat. Yang lain, berikan padaku. Lu Mingdao, penuh percaya diri dengan suaranya. Kamu. Siaran sedikit terkejut. Orang lain juga terpana. Meskipun kekuatan Luming kuat, itu tidak lebih lemah dari yang kuat di puncak-puncak ganda Kaisar, tetapi setelah pihak lain mengendalikan prajurit roh Kaisar, Luming bukan lagi lawan. Selain itu, jelas bahwa Luming tidak memiliki prajurit roh kekaisaran yang cocok. Prajurit roh Kaisar harus mencocokkan atribut mereka sendiri untuk menggunakan kekuatan mereka. Kuncinya adalah meskipun Luming memiliki prajurit roh Kaisar yang tepat, itu tidak berguna. Alasan mengapa prajurit roh Kaisar begitu kuat adalah karena pengguna telah mengilhami medan tentara roh Kaisar. Jika kamu ingin merangsang alam di dalam prajurit roh Kaisar, kamu setidaknya harus memahami dasar-dasar alam. Prestasi Luming belum mencapai level tertinggi. Oleh karena itu, meskipun ada prajurit roh kekaisaran yang cocok, Luming tidak dapat memainkan peran yang kuat. Lalu, bagaimana Luming bisa memblokir orang kuat di puncak-puncak ganda Wu Huang? Saat ini, Luming mendongak dan melihat ke pintu. Bersenandung. Di pintu, ada gelombang di angkasa, dan sesosok muncul tiba-tiba. Ini adalah sosok muda dengan sosok ramping dan penampilan cantik. Dia mengenakan jubah putih bersulam dengan pola aneh. Temperamennya sangat halus, seperti pria di negeri dongeng. Lu Suai. Apa ini? Apa yang terjadi? Sebagian besar orang tercengang, menatap sosok di gerbang. Ya, di gerbang adalah tubuh sekunder Luming. Kesadaran spiritual orang, terhadap tubuh Ming Lianqi, bahkan lebih kaget lagi. Seperti 2 kacang polong Luming, nafas Ming Lian adalah orang yang sama. Kecuali beberapa orang seperti Yan fanatik, semuanya terlihat seperti demensia. Bagaimana bisa ada 2 Luming? Terlebih lagi, nafas Luming sangat menakjubkan. Tekanan besar yang menembus aula membuat orang menanggung tekanan besar. Kaisar, ini adalah penindasan Kaisar. Memang benar bahwa tubuh sekunder Luming diwarisi oleh orang bijak Tianxuan. Dia berlatih keras setiap hari, dan akhirnya menembus master prasasti tingkat 9 dan mencapai posisi Kaisar belum lama ini. Tak lama setelah terobosan tubuh sekunder Ming Lian, Luming awalnya bermaksud membuat tubuh sekunder Ming Lian stabil untuk jangka waktu tertentu, tetapi sekarang dia harus mengingat tubuh sekunder terlebih dahulu. Dia adalah aku adalah dia. Luming berbicara sambil tersenyum. Tubuh kedua mengangguk pada Luming, melangkah keluar, menyusut dengan cepat, bergegas ke alis Luming dan duduk berlutut dalam kesadaran laut Luming. Banyak orang begitu terpana sehingga mereka tidak menanggapinya. Apakah ini inkarnasi Luming? Luming sebenarnya memiliki tubuh yang setara dengan Kaisar. Luming semakin misterius di hati orang-orang. Pria kuat lainnya di puncak-puncak ganda Wu Huang, berikan padaku. Lu Mingdao. Si Elari dan yang lainnya, wajahnya masih bermartabat. Luming, kota suci, adalah markas besar keluarga Xie. Ia memiliki latar belakang yang mendalam dan tak terduga. Tidak ada yang tahu apa artinya menggunakan. Tapi menurut spekulasi aku, Kaisar tidak kekurangan tentara spiritual, dan ada mungkin beberapa tokoh yang berada di atas 2 peringkat Wu dan Huang. Terima kasih. 30.000 tahun yang lalu, Xie berlari melawan keluarga Xie. Sangat jelas tentang sarana keluarga Xie. Pada saat itu, Xie merajalela di dunia, dan 3 puncak kultivasi Kaisar Wu bisa dikatakan tak tertandingi, tetapi pada akhirnya, Xie Jiazhen menekannya. Keluarga Xie tampaknya sedang mengalami penurunan sekarang, tetapi tidak bisa diremehkan.
Lu Ming mengangguk. Perang ini sangat penting. Ini menyangkut kehidupan semua orang dan pola masa depan tanah Shenhuang. Kita harus memperhatikannya. Terlebih lagi, bahkan jika kita tidak lemah dalam kekuatan tempur tingkat tinggi, kita tidak sebaik Xie dan Istana Dewa Surgawi Kaisar. Siaran berkata lagi. Yang lain tenggelam dalam pikiran. Memang, kekuatan tempur mereka secara keseluruhan masih sangat berbeda dengan keluarga Xie dan Istana para Dewa Surgawi. Dalam hal kekuatan tempur kelas atas, aku masih memiliki kartu terbawah. Tidak masalah bagi aku untuk memblokir dua orang kuat yang berada di puncak dua puncak Kaisar Wu. Adapun kekuatan keseluruhan, kita harus melakukannya temukan sekutu. Jangan lupa bahwa Zentian Shenjun lebih cemas dari kita sekarang. Lu Ming berkata sambil tersenyum, seolah-olah dia punya rencana. Mata siaran berbinar dan dia berkata, ya, jika itu benar, ditambah Zentian Shenjun, kita bisa berperang. Oke, Lu Ming, setelah beberapa saat, aku akan menemanimu ke Zentian Shenjun. Pertempuran ini pasti akan menang. Atau kalah dalam pertempuran pertama. Kita akan memenangkan pertempuran ini. Suara percaya diri Lu Ming keluar. Menang. Yang lain terinfeksi dan berteriak. Langkah selanjutnya adalah membahas beberapa detail spesifik. Setelah setengah hari, talenta tersebar satu persatu. Bab 1324. Setelah pertemuan selesai, Lu Ming segera pergi menemui orang tuanya, Lu Yuntian dan Li Ping. Semua orang yang mundur dari klan boneka Fu menetap di suku binatang buas. Saat Lu Yuntian dan Li Ping bertemu Lu Ming, mereka tentu saja sangat bahagia. Air mata Li Ping tidak bisa tidak mengalir. Ketika orang kuat Shen Men datang ke sini untuk mengumumkan berita kematian Lu Ming, Lu Yuntian dan Li Ping secara alami mendengar berita itu. Itu seperti petir yang hampir tidak bisa ditahan oleh kedua orang tua itu. Tetapi mereka memiliki perasaan bahwa Lu Ming tidak boleh mati dan masih hidup. Benar saja, sebelum mereka mendengar beritanya, Lu Ming kembali, dan kultivasinya mencapai tingkat yang luar biasa, yang bisa dibandingkan dengan puncak tanah Shenhuang. Pasangan tua itu sangat percaya diri dan bersemangat. Lu Ming lega melihat tidak ada yang salah dengan dirinya. Setelah mengobrol lama dengannya, dia pergi. Di ruang rahasia, tubuh utama dan tubuh sekunder Lu Ming duduk berseberangan. Begitu Lu Ming melambaikan tangannya, berbagai materi spiritual terbang keluar. Huo Linggen, Huang Suesi, di Huang Jing. Semuanya adalah obat ajaib untuk membuat pil nirvana. Lu Ming bermaksud membiarkan tubuh sekunder memurnikan pil nirvana. Lu Ming telah mengumpulkan semua keajaiban tambahan pil nirvana. Yang paling sulit dikumpulkan adalah 7 bahan spiritual utama. Di tanah Shengsu, Lu Ming telah mengumpulkan 6 di antaranya, dan yang terakhir, Elysium. Tapi tanpa diduga, ketika berjuang untuk semangat murni, Lu Ming membunuh lelaki tua berjubah emas ungu di rumah Marsekal Zenhai, dan menemukan Elysium dari cincin penyimpanannya. Dengan cara ini, ketujuh bahan spiritual utama akan dikumpulkan. Nirvana juga bisa disempurnakan. Setelah itu, semua bahan pil nirvana terbang menuju tubuh sekunder Ming Lian. Tubuh utama Lu Ming bergerak. Dia muncul di satu sisi dan duduk bersila. Dia menutup matanya dan berlatih sendiri. Setelah prasasti, jari-jari berdetak kencang, dan prasasti tak berujung muncul, dibungkus dengan semua bahan spiritual, dan mulai disempurnakan. Orang bijak Tianxuan, bagaimanapun, adalah orang suci dengan cara pemurnian. Tidak peduli itu susunan, pemurnian senjata, atau alkimia, dia memiliki pencapaian yang mendalam. Tubuh sekunder Lu Ming diwarisi oleh orang bijak Tianxuan, dan dia telah mencapai tahta kaisar. Alkimia miliknya juga tidak dapat diprediksi. Api kemasan muncul, terbungkus dengan berbagai bahan spiritual, dan mulai memurnikan. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Dalam 3 hari ini, seluruh negeri Shenhuang diguncang oleh 2 berita. Pada hari pertama, Lu Ming yang meninggal di tanah Shengsu kembali. Begitu dia kembali, dia ikut serta dalam Perang Dunia Akademi. Dalam perang ini, Lu Mingzhan menunjukkan kekuatan tempurnya yang luar biasa. Dengan budidaya alam roh dan roh, dia dapat dengan mudah membunuh kaisar dan melawan orang kuat di puncak Kaisar Wu. Begitu berita ini keluar, itu seperti gempa berkekuatan 10 SR yang menimbulkan gelombang dahsyat. Di tanah kehancuran Tuhan, praktisi yang tak terhitung jumlahnya tertegun dan sulit mempercayainya. Dan kemudian pesan lain keluar. Dalam waktu 1 bulan, Istana Dewa Surgawi akan membentuk aliansi dengan keluarga Xie di Kota Suci. Saat itu, Jiu Yang Supreme, Bai Sijin dan lainnya akan dibunuh untuk mengorbankan bendera mereka dengan darah. Begitu berita itu keluar, itu juga menimbulkan gelombang 1000 lapisan. Beberapa orang yang mengetahui cerita di dalamnya dapat melihat sesuatu yang tidak biasa darinya. Jiu Yang Supreme, Bai Sijin dan lainnya banyak berhubungan dengan Lu Ming. Istana Kaisar Tianshan dan keluarga Xie memiliki banyak hubungan dengan Lu Ming. Beberapa orang berspekulasi bahwa ini sebagian besar untuk membuat Lu Ming muncul di Kota Suci, dan kemudian membunuh Lu Ming. Ini adalah konspirasi, bukan konspirasi. Bahkan jika orang di seluruh dunia mengetahui tujuan Istana Dewa Surgawi dan keluarga Xie, Lu Ming, jika dia harus pergi, akan tetap pergi, kecuali dia tidak peduli dengan hidup dan mati Jiu Yang tertinggi. Tampaknya Tanah Suci akan berubah. Kota Suci, akan ada perang besar.
Beberapa menghela nafas dan mengawasi situasi. Saat ini, Luming menerima pesan dan seseorang memanggilnya. Luming keluar dari ruang rahasia dan bertemu dengan tamunya. Ternyata itu adalah Tian Jiao dari klan boneka Fu, seperti Bai Qixue, Huan Zhen, Ji Mai dan sebagainya. Aku ingin melihat Sonzi. Saat melihat Luming, Huan Zhen, Bai Qixue dan yang lainnya memberi hormat dan menundukkan kepala. Qixue, Kak Huan, apa yang kamu lakukan? Kita semua berteman, kita tidak perlu sopan. Dengan lambaian tangannya, Luming, dengan kekuatan tak terlihat, menahan Huan Zhen dan yang lainnya, membuat mereka tidak bisa beribadah sama sekali. Beberapa orang sangat rumit. Mereka tahu bahwa kultivasi Luming jauh melebihi mereka, dan perbedaannya sangat jauh. Di antara mereka, kebenaran ilusi, kultivasi terkuat, masih di level 7, dan tidak ada yang menembus level 8. Bai Qixue diturunkan oleh master tingkat ke-9 dari dinasti Ming. Dalam beberapa tahun terakhir, pencapaiannya telah membuat kemajuan besar, tetapi dia masih sedikit lebih buruk daripada kebenaran ilusi. Luming, kami di sini untuk memintamu membantu tuannya. Salju merah putih, mata berputar, wajah sunyi. Ah, Luming, kami tidak berguna. Kami tidak bisa menyelamatkan mereka. Sekarang, kami hanya bisa mengandalkanmu. Huan Zhen menghela nafas. Karena dilaporkan bahwa Istana Kaisar Tianshan dan keluarga Xie telah membentuk aliansi untuk membunuh Bai dan melepaskan Bai ke dalamnya, Huan Zhen dan Bai Qixue menjadi panik. Pada saat kritis, yang bisa mereka pikirkan hanyalah Luming, jadi mereka datang untuk mencari Luming. Meskipun mereka tahu bahwa menyelamatkan Bai Sijin dan yang lainnya akan sangat berbahaya, mereka tidak punya cara. Qixue, saudara Huan, jangan khawatir. Pendahulumu sangat baik kepada Luming. Luming tidak akan pernah membiarkan mereka melakukan sesuatu. Luming Dao memiliki mata yang tegas. Kata-kata Luming, seolah-olah memiliki daya tarik, biarkan Bai Qixue dan yang lainnya cemas, menenangkan beberapa. Segera, Bai Qixue dan yang lainnya pergi. Sebelum pergi, lupakan melihat Luming, hati salju putih, sangat rumit. Dia memiliki beberapa gelombang ke Luming, tetapi sekarang, Luming dan jaraknya, telah jauh-jauh, mereka benar-benar dua dunia manusia, dia, hanya lubuk hati yang sedikit berombak, terkubur dalam-dalam. Setelah Bai Qixue dan yang lainnya pergi, Luming menerima berita lagi dan seseorang memanggilnya. Pria gendut, Ting Ting, Tuan Iblis. Di luar dugaan Luming, kali ini, lemaknya kosong, Ruan Ting Ting, Kaisar Iblis. Luming sangat gembira. Sejak akhir pertempuran Qiyun, setelah Fatso dan Ruan Ting Ting meninggalkan latihan bersama Kaisar Iblis, tidak ada berita selama bertahun-tahun. Luming tidak menyangka mereka akan datang ke sini untuk menemukannya. Hahaha, Luming, lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Melihat Luming, pria gendut itu tertawa dan memeluk Luming untuk pertama kalinya. Pria gendut, kamu lebih montok. Luming berkata sambil tersenyum. Sosok pria gemuk itu benar-benar lebih gemuk dari sebelumnya. Haha. Senyum malu pria gendut. Luming, kamu tidak bisa melakukannya sekarang. Bahkan Kaisar bisa membunuhnya. Kesenjangan antara aku dan kamu semakin besar. Pria gendut itu dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Kamu juga tidak buruk. Luming meninju pria gendut itu. Setelah beberapa tahun absen, pria gendut itu membuat kemajuan besar. Dia telah mencapai tingkat saripati spiritual, dan kemajuannya dapat digambarkan dengan cepat. Kamu tahu, apa yang orang gemuk bangun hanyalah darah tingkat 8 dewa. Kemudian, Luming dan Ruan Ting Ting menyapa Kaisar Iblis. Ngomong-ngomong, pria gendut, kemana saja kamu selama ini? Tanya Luming. Bab 1325. Kami mengikuti master dan pergi ke luar negeri. Lalu, pria gendut itu menceritakan secara singkat pengalamannya selama bertahun-tahun. Pada tahun-tahun itu, setelah pertempuran Qiyun berakhir, mereka mengikuti Kaisar Iblis untuk berlatih di luar negeri. Pria gendut itu memiliki beberapa petualangan dalam pertempuran Qiyun. Selain itu, ia juga melakukan beberapa petualangan di luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, kultivasinya telah membuat kemajuan besar, mencapai 5 tingkat roh, dan kecepatan kemajuannya lebih cepat daripada banyak Tian Jiao yang terbangun ke tingkat ke-9 tingkat dewa. Bahkan Ruan Ting Ting bisa mencapai puncak Lingtai. Kali ini, ketika mereka kembali, mereka menemukan bahwa tanah Tuhan telah diubah seluruhnya. Selain itu, mereka juga mendengar tentang Luming dan aliansi antara Istana Kaisar Tianshan dan keluarga Xie. Mereka menyimpulkan bahwa akan ada perang antara Istana Luming dan Kaisar Tianshan dan keluarga Xie, jadi mereka datang untuk membantu Luming. Luming sangat tersentuh, dan segera mengatur agar orang-orang tinggal di pria gendut dan Kaisar Iblis. Kaisar Sihir bergabung, membiarkan sisi Kaisar mereka, tetapi juga sangat membantu. Kemudian, Luming kembali ke ruang alkimia. Dalam sekejap mata, 3 hari kemudian, Nirwana akhirnya siap disempurnakan dengan sukses. Luming menyelesaikan latihannya dan membuka matanya. Di tungku, ada bau obat yang kuat. Pergi. Setelah setengah suara, minuman ringan tubuh kedua, tungku terbuka, aroma obat lebih kaya, hidung menyengat. Wah, wah, wah.
Pada saat tungku dibuka, 9 lampu seperti susu terbang keluar dari tungku. Ambil. Dengan lambaian tangannya, sebuah prasasti padat muncul di langit, menyelimuti 9 sinar cahaya. Di bawah cahaya, ada 9 pil putih susu dengan garis-garis aneh di atasnya. Pil-pil itu berdetak di prasasti seolah-olah itu spiritual. Badan kedua mengeluarkan botol batu giok dan mengumpulkan ke 9 pil. Berhasil, kesuksesan penyulingan nirvana dan, total 9 nirvana dan, Luming sangat gembira. Meskipun nirwana tidak banyak berguna baginya, itu sangat berharga bagi para pejuang lain, mereka yang belum terbangun ke tingkat ke-9 dari darah dewa. Sua. Tubuh sekunder tidak memasuki jantung alis dari tubuh utama dan menghilang. Luming mengambil pil nirwana dan keluar dari ruang rahasia. Segera, Luming akan Yan fanatik, lemak kosong kekediamannya. Luming, kamu datang kepadaku, tapi ada apa? Pria gendut sepasang mata kecil, menggiring bola. Luming tersenyum. Dia belum melihatnya selama beberapa tahun. Kebajikannya tidak berubah sama sekali. Kali ini sangat bagus. Senyum Luming, botol batu giok muncul. Dari botol batu giok, menerbangkan 2 pil nirvana, masing-masing terbang ke pria gendut dan maniak Yan. Ketika mereka merasakan aroma pil nirvana, mereka tahu bahwa itu bukan produk biasa, jadi mereka segera membungkusnya dengan zenyuan dan memegangnya di tangan mereka. Luming, pil apa ini? Yan maniak bertanya dengan rasa ingin tahu. Pil ini, bernama pil nirvana, dapat membuat darah mencapai nirwana setelah meminumnya. Ada kemungkinan tertentu bahwa darah dapat ditingkatkan ke 1 tingkat atau bahkan 2 tingkat. Luming menjelaskan. Apa? Fanatik Yan dan orang gemuk benar-benar terpana. Sebenarnya bisa membiarkan darah mencapai nirwana, tingkatkan levelnya. Ini terlalu buruk, bukan? Jantung 2 orang, berdebar kencang. Keduanya adalah dewa tingkat 8. Mereka tampaknya sangat maju, tetapi mereka tidak sempurna. Dewa tingkat 9 adalah darah yang sempurna. Di sekolah-sekolah besar Yuan dan Lu, standar minimum untuk merekrut murid adalah membangkitkan darah level 9 dari level dewa. Secara alami, mereka mendambakan darah 9 tingkat dewa, tetapi darah itu lahir. Kecuali jika Luming membangkitkan darah Jiulong yang memberontak seperti Luming, sulit untuk ditingkatkan. Tapi sekarang, pil di tangan mereka, tapi bisa membuat darah naik, nafas mereka menjadi berat. Luming, pil ini terlalu mahal. Ambil napas dalam-dalam. Maniak Yan pertama-tama tenang dan menatap Luming Dao. Kakak Yan, ambillah, nirvana. Bagimu, kamu bisa memainkan peran terbesar. Luming berkata sambil tersenyum. Itu bagus. Yan Fantu bukan orang ibu mertua, langsung memasang, dan mengosongkan, tidak sopan. Kuncinya adalah nirwana terlalu penting bagi mereka. Begitu darah mereka mencapai level 9, tidak akan sulit untuk menembus kaisar. Hanya ada 9 pil nirvana. Luming hanya berencana untuk memberikannya kepada Yan fanatik dan pria gemuk untuk saat ini, karena ikatan darah mereka paling dekat dengan tingkat ke-9 tingkat dewa, dan mereka memiliki efek terbesar. Sisanya, Luming memberikan Lu Yuntian. Juga, Luming ingin membantu Liping berlatih seni bela diri. Hanya dengan berlatih seni bela diri umur panjang dapat meningkat dan Liping hidup lebih lama. Meskipun Liping tidak memiliki bakat untuk berkultivasi, dan dia semakin tua, itu bukan masalah dengan metode Luming saat ini. Dalam membantu Nirvana dan membangkitkan darah Liping, tidak akan ada masalah dalam pelatihan Raja Wu atau bahkan Ling Hai di masa depan. Ada juga 2 murid terdaftarnya, Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou. Sejak menerima mereka sebagai murid, Luming tidak mengajari mereka dengan baik. Sebagai seorang master, Luming tidak melakukan tugasnya. Oleh karena itu, kita harus memesan 2 pil Nirvana untuk mereka. Dengan cara ini, hanya tersisa 3 pil Nirvana. Luming bermaksud untuk mempertahankannya terlebih dahulu. Juga, ini adalah satu set seni rahasia, yang cocok untukmu. Di tangan Luming, dia menerbangkan 2 kartu giok dan terbang ke Yan maniak dan pria gendut. Setelah mereka melihatnya, mereka tertegun. Mata mereka lebar dan mulut mereka cukup terbuka untuk menelan 2 butir telur bebek. Terkejut, mereka terkejut. Karena seni rahasia di piring batu giok adalah metode kultivasi spiritual murni. Luming menyalin beberapa salinan. Di dunia, ada keterampilan rahasia yang begitu misterius. Pada saat yang sama, dia juga tergerak. Dia telah terjebak selama bertahun-tahun di level tertinggi. Dengan nirvana dan semangat murni, dia yakin bisa menembus ranah kaisar dalam waktu kurang dari setahun. Haha, Luming, kamu adalah bintang keberuntunganku. Pria gendut itu tidak sopan dan dengan cepat menyingkirkan metode kultivasi tubuh roh murni. Luming, terima kasih banyak. Para fanatik Yan dengan sungguh-sungguh mengepalkan tangan Luming. Kakak Yan, kamu dan aku punya hubungan, kenapa terima kasih? Luming tersenyum. Setelah Yan fanatik dan pria gemuk pergi, Luming mulai tutup. Periode Januari semakin dekat. Luming ingin meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin selama periode ini. Hanya roh murni yang dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Luming mencoba yang terbaik untuk menumbuhkan semangat murni. Sejumlah besar batu mentah disempurnakan oleh Luming dan diubah menjadi kekuatan tubuhnya.
Akhirnya, setengah bulan kemudian, semangat murni membuat terobosan lagi, mencapai 60% panas. Setiap peningkatan panas 10%, kekuatan Luming akan menjadi titik kuat. Saat ini, masih ada waktu seminggu sebelum periode Januari. Saatnya pergi ke pasukan Dewa Kota. Luming melangkah keluar dari ruang kultivasi. Segera setelah itu, Luming dan Xie berlari menembus kehampaan dan meninggalkan suku binatang. Bab 1326. Zhongzhou, dekat Beiyuan, ada gunung tanpa batas. Berikut lokasi Zentian Senjun. Markas besar tentara Zentian Senjun tidak ada di sini. Namun, dalam Perang Dunia Pertama beberapa bulan lalu, markas tentara Zentian Senjun dikalahkan oleh Istana Kaisar Tianshan dan keluarga Xie. Mereka menderita kerugian besar dan harus mundur ke sini. Di depan mereka, ada puncak seperti pedang, yang muncul dari tanah dan membentuk penghalang. Jelas bahwa puncak gunung ini telah ditarik dari tanah oleh beberapa ahli unik. Di antara setiap puncak gunung berbentuk pedang, ada rantai besar yang terhubung satu sama lain. Di rantai dan di puncak gunung, ada prasasti yang padat. Secara khusus, di puncak setiap puncak terdapat beberapa menara panah besar. Di tepi menara panah, ada penjaga yang kuat. Menara panah semacam ini bukanlah menara panah biasa. Itu harus didasarkan pada batu asli. Itu perlu diluncurkan oleh yang kuat dalam seni bela diri dan dikombinasikan dengan barisan besar. Ia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Bahkan orang kuat di alam spiritual pun bisa menembak. Di luar puncak berbentuk pedang, ruang terbelah dan dua sosok muncul. Tentara Zentianshan benar-benar tidak sederhana. Ia dapat membangun proyek sebesar itu dalam beberapa bulan. Luming melihat ke depan dan mendesah. Tentara Zentianshan telah berperang dengan keluarga Xie selama puluhan ribu tahun. Tentu saja, itu ada alasannya. Xieran juga berkata, "Siapa ini?" Pada saat ini, dari puncak gunung berbentuk pedang, ada semburan minuman. Kemudian, suara udara pecah terdengar, dan beberapa sosok muncul di depan Xieran dan Luming, dan tubuh mereka mengeluarkan nafas yang kuat. Tertinggi. Hati Luming tergerak, ketika sosok itu muncul, adalah nafas yang paling kuat dan kuat, terkunci rapat di Luming dan Xie Luan. Kamu adalah Kaisar Kekacauan, terima kasih. Setelah mata tiga orang menyapu tubuh Xieran, wajah mereka sangat berubah dan mereka berseru berturut-turut. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Kaisar Wu dari Baizan. Kamu bisa menyampaikannya dengan cepat. Terima kasih. Ya, sebentar. Di hadapan karakter tuan seperti yang dijalankan Xie, beberapa guru tertinggi tidak berani memiliki ketidakpedulian sedikitpun. Mereka dengan cepat mengeluarkan simbol giok transmisi dan menyebarkan berita. Sua. Ini hanya secangkir teh. Dari kedalaman puncak gunung berbentuk pedang, beberapa sinar cahaya muncul di depan Luming. Nafas beberapa orang sangat luas dan tidak dapat diprediksi, dan mereka semua adalah kaisar. Yang pertama, yang nafasnya lebih luas dan kuat, jauh lebih kuat dari Jenderal Kaisar Wu. Dia adalah orang yang pernah dilihat Luming sebelumnya. Haha, saudara Xie, bagaimana kamu bisa datang kepadaku ketika kamu bebas? Baizan Wu Huang tertawa, menatap Xieran, lalu menjauh dari Xieran dan jatuh pada Luming. Kemudian, wajah Kaisar Baizan Wu berubah dan berkata, apakah kamu? Luming. Pernyataan ini mengejutkan orang lain di pasukan Dewa Zentian. Pria muda ini adalah Luming. Sekarang, reputasi Luming sedang booming. Ketika kamu masih muda, kamu dapat membunuh Kaisar dan melawan orang kuat di puncak Kaisar Wu. Kesombongan semacam ini tidak pernah muncul sejak zaman kuno. Kekuatan tempur Luming saat ini sudah menjadi kekuatan puncak tanah Shen Huang dan penguasa di satu sisi. Bagaimana mungkin orang-orang tentara Zentian tidak terkejut? Luming yang lebih muda, aku telah melihat Kaisar dari ratusan pertempuran. Luming memegang tinjunya sedikit. Tidak ada hadiah, saudara Lu, tolong maafkan aku. Kaisar Baizan melambaikan tangannya dan kemudian berkata, jarang sekali saudara Lu dan saudara Xie datang bersama hari ini. Sungguh brilian. Ayo, silakan masuk. Luming dan Xie Luan mengangguk, mengikuti Kaisar Baizan Wu dan yang lainnya, dan terbang ke puncak berbentuk pedang. Begitu banyak tuan. Segera setelah aku terbang ke puncak gunung berbentuk pedang, ada gunung dengan aura yang kaya dan berbagai bangunan yang dibangun di dalamnya. Di pegunungan yang luas, Luming merasakan nafas yang kuat, adalah tuannya. Banyak tuannya, dan beberapa sekutunya, berkumpul. Selain itu, ada banyak prajurit berbaju besi, berpatroli di mana-mana, dengan penampilan militer yang kuat. Namun, Luming melihat satu hal dalam penampilan militernya yang kuat, yaitu semangat yang rendah. Ya, semangat rendah. Belum lama ini, pasukan Zentianshan mengalami kekalahan telak, bahkan Kaisar kehilangan beberapa orang, menyebabkan kerugian besar. Secara alami, moralnya tidak jauh lebih baik. Dan mereka sampai di aula besar dan duduk menurut prioritas mereka. Segera, semakin banyak orang datang ke aula, semuanya adalah tokoh tingkat tinggi, atau setidaknya tertinggi, dari pasukan Zentian. Bahkan Kaisar datang ke-9. Secara alami, tidak banyak Kaisar di pasukan Zentianshan, karena beberapa kekuatan hegemonik bersekutu dengan pasukan Zentianshan.
Dalam situasi Tanah Shen Huang saat ini, mereka secara alami bertemu. Aku benar-benar tidak menyangka saudara Lu dan saudara Xie akan datang hari ini. Sini, aku ingin bersulang untuk kalian berdua. Kaisar Baizanwu mengambil gelasnya dan meminumnya dalam satu tegukan, yang cukup mudah. Lu Ming dan Xie Luan juga mengambil minuman simbolis. Kaisar Baizanwu meminum segelas anggur, dan dengan senyum di wajahnya, dia memandang Lu Ming dan Xie berlari, lalu menoleh ke depan cerita dan berkata, jika aku kira itu benar, kamu berada di sini untuk kota suci setelah 7 hari. Tidak buruk. Lu Mingdao, kaisar dari 100 pertempuran, langsung ke intinya, dan Lu Ming juga berbicara terus terang. Oh, apa tujuan kedua pria itu datang ke pasukan Shenzhen? Kaisar Baizan bertanya. Tujuan kami sangat sederhana. Kami akan mengundang pasukan Dewa Zentian untuk berperang melawan Istana Surgawi Kaisar dan keluarga Xie di kota suci 7 hari kemudian. Kami akan memenangkan pertempuran pertama. Suara Lu Ming nyaring dan kuat. Apa? Mendengar ini, semua orang di pasukan Dewa Kota mengubah wajah mereka. Di aula, tiba-tiba, mereka diam. Setelah setengah dering, tidak ada yang berbicara. Bertarung melawan Istana Dewa Kaisar dan keluarga Xie. Konyol, bahkan jika kamu menambahkan kami, dia jauh dari saingan Istana Dewa Kaisar dan keluarga Xie. Jika kamu pergi, kamu akan mati saja. Seorang kaisar berbaju zirah mencibir. Jika kamu tidak melakukan pertempuran yang menentukan dengan pihak lain, ketika Istana Kaisar Tianshan dan keluarga Xie membentuk aliansi, saat berikutnya mereka akan menyerang adalah Zentian Shenjun dan Beiyuan. Saat itu, mereka tidak akan mati, tetapi mereka harus hidup beberapa hari lagi. Lu Ming menanggapi dengan mencibir. Tapi 7 hari kemudian, jika kamu pergi ke kota suci, kamu akan langsung mati. Jika kamu menunda untuk waktu yang lama, kamu mungkin memiliki kesempatan yang lebih baik. Kaisar Baju Besi. Sisa pasukan Zentianshan tidak mengeluarkan suara, tetapi mata mereka memberitahu Lu Ming bahwa mereka dan Kaisar Baju Besi berpikiran sama. Kamu hanya takut pada Kaisar 1 dan 2 tuan besar di sekitarnya. Kaisar 1 dan 2 tuan itu diserahkan kepada kami. Kamu hanya harus berurusan dengan keluarga Xie. Bagaimana? Lu Mingdao. Apa yang kamu hadapi? Mata Kaisar Baizanwu bergerak, dengan warna yang mencurigakan, jelas tidak terlalu percaya. Bisakah kamu mengatasi 3 yang kuat? Haha, ketika kita bodoh, Kaisar dapat menangani 1 orang, yang aku yakini, tetapi siapa yang dapat menangani 2 lainnya? Lu Ming, kan? Kaisar Baju Besi memandang Lu Ming dengan sedikit jijik. Meskipun dikabarkan bahwa kamu dapat melawan orang kuat Wu Huang, pihak lain memiliki semangat dan tentara Kaisar. Apalagi rumornya dibesar-besarkan. Bisakah kamu benar-benar melawan yang kuat di atas 2? Atau apakah kamu benar-benar memiliki kekuatan bertarung Kaisar? Kaisar Lapis Baja mencibir. Orang lain, termasuk Kaisar Baizanwu, memandang Lu Ming dengan curiga. Bab 1327. Meskipun rumor mengatakan bahwa kekuatan tempur Lu Ming tidak ada bandingannya, dia dapat mengalahkan orang kuat yang berada di puncak-puncak ganda Wu Huang. Tapi di dalam hati mereka, mereka tidak percaya. Secara khusus, melihat kultivasi Lu Ming, roh dan Tuhan sempurna. Mereka menilai rumor tersebut terlalu dibesar-besarkan. Memang, siapa yang bisa mempercayai hal seperti itu tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri? Apa, kamu mau mencobanya? Lu Ming menatap Kaisar Lapis Baja sambil tersenyum. Ya, aku punya niat ini, jadi aku tidak percaya. Hanya Dewa Roh yang bisa mengalahkan Kaisar. Kaisar Baju Besi tiba-tiba bangkit, dan tubuhnya dipenuhi dengan rasa perang yang kuat dan tak tertandingi. Ini adalah orang perang. Zentian Shenjun, kebanyakan dari mereka, suka berperang. Ya, kalau begitu, ada perang di luar sana. Lu Ming bangkit, melangkah keluar, dan muncul di udara tinggi di luar aula. Hari ini, dia tahu bahwa itu tidak akan sesederhana itu. Jika dia tidak menunjukkan beberapa keterampilan, sebagian besar pasukan Zentianshan tidak akan berani memberikan tekanan besar padanya. Kaisar Lapis Baja juga terbang keluar dari aula dan datang ke ketinggian, berdiri di hadapan Lu Ming. Pergi, keluar dan lihat. Orang-orang lainnya, satu demi satu keluar dari aula, berdiri dalam kehampaan. Orang-orang kuat di tempat lain dari pasukan Dewa Zentian, merasakan situasi di sini, melompat ke udara satu demi satu dan melihat ke sisi ini. Lu Ming, ayo lakukan. Jika kamu memiliki keahlian, kamu bisa melakukannya. Semangat perang Kaisar semakin kuat dan kuat. Jika kamu ingin aku melakukannya terlebih dahulu, kamu bisa, 3 gerakan. Lu Ming mengulurkan 3 jari dan berkata, jika kamu dapat menerima 3 gerakanku dan tetap tak terkalahkan, aku akan mengaku kalah dalam pertempuran ini. Apa, 3 gerakan? Lu Ming sangat sombong. Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan dari 2 puncak Kaisar Wu? Aku tidak percaya. Kata-kata Lu Ming menimbulkan banyak keributan dan diskusi panas. Mata Kaisar Baizanwu diam-diam melihat Xie berlari. Tetapi melihat Xie berlari tersenyum berdiri di sana, wajahnya sangat tenang, seolah dia sudah tahu hasilnya. Apakah Lu Ming benar-benar seburuk rumor? Hingga kini, Kaisar Baizan masih sulit dipercaya. Ya, baiklah, aku akan melihat bagaimana kamu bisa mengalahkanku dalam 3 langkah.
Kemarahan melintas di mata Kaisar. Ledakan. Tubuhnya menyemburkan nafas yang kuat, Zenyuan seperti nyala api, medan menyebar, seluruh otot tubuh menonjol. Dalam sekejap, Kaisar Lapis Baja akan meningkatkan kekuatan hingga ekstrim. Meskipun aku tidak percaya bahwa Luming dibesar-besarkan seperti rumor, dia tidak akan ceroboh di hadapan Luming. Sua. Dengan penerapan teknik Fenyuan, tubuh Luming bergetar dan bergegas menuju Kaisar Lapis Baja seperti hantu. Pada saat yang sama, naga itu melantunkan semburan, dan 9 kekuatan naga pecah. Ledakan. Luming mengepalkan tinjunya. Di tinjunya, tampak gambar kosong prasasti penjara. Seberapa kuat? Luming mengepalkan tinjunya, dan wajah Kaisar berubah drastis. Kekuatan kepalan ini membuatnya merasa kaget dan merasakan tekanan yang hebat. Di sekitar, para prajurit Dewa Zentian yang menyaksikan pertempuran juga mengubah wajah mereka. Kekuatan tinju ini terlalu mengerikan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dikirim oleh roh yang kuat. Itu telah mencapai tahap Kaisar. Blokir. Kaisar baju besi meraung dan meninju. 2 tinju di udara. Ledakan. Lingkaran gelombang kejut, ke segala arah mengejutkan. Bidang yang ditutupi oleh Kaisar baju besi bergetar hebat, seolah-olah dia akan runtuh kapan saja. Kemudian, wajah Kaisar memutih, tubuhnya bersentuhan dan terbang ke belakang. Dengan satu pukulan, Kaisar baju besi dikalahkan, dan orang-orang dari pasukan Dewa Zentian menghirup udara dingin. Setelah terbang 100 mil, Kaisar baju besi menjaga tubuhnya tetap stabil. Langkah kedua. Pada saat yang sama, pembuluh darah ketiga muncul di kepalanya. Sebuah kekuatan mengalir ke tubuh Luming, dan kekuatan Luming diperkuat lagi. Ledakan. Pukulan kedua, hancurkan. Hancurkan tinju tentara. Kaisar baju zirah meraung, dan rambutnya berdiri. Dia mengerahkan semua kekuatan bertarungnya dan meniup tinjunya. 2. Pukulan kedua. Tapi kali ini, Kaisar Lapis Baja bahkan lebih sengsara, dan lapangan itu langsung dikalahkan. Tubuh dan lengannya mengeluarkan suara gesekan, dan tubuhnya terbang keluar dari jauh, dan darah menyembur dari mulutnya. Langkah kedua, Kaisar Lapis Baja terluka parah. Apakah kamu ingin datang lagi? Suara acuh tak acuh Luming keluar. Datang lagi. Kaisar baju besi mengaum. Dia sangat hebat sehingga dia tidak bisa menghentikan 3 gerakan Luming. Dia harus bertahan dalam 3 gerakan. Ledakan. Pada saat yang sama, perisai besar muncul di tangannya. Bidang menutupi perisai, yang membuatnya merasa tak tertembus. Langkah ini, ia mengambil sikap defensif. Langkah ketiga. Luming mengeluarkan suara, melangkah ke udara, dan pukulan ketiga keluar. Luming tidak melakukan seni bela diri selama sehari. 5 jenis konsepsi artistik dan perpaduan seni bela diri. Sekarang, integrasi dari 5 konsepsi artistik dan keterampilan seni bela diri lebih kuat daripada Zenju Tiamong. Alasan utamanya adalah dengan peningkatan darah Zenyu Tiamong, tingkat Zenyu Tiamong telah lama melampaui tingkat seni bela diri yang lebih rendah. Dengan pencapaian Luming saat ini, mustahil untuk memberikan permainan penuh pada kekuatan penuh Zenyu Tiamong. Ketika prestasi Luming menembus Kaisar Wu, Yuan yang sebenarnya akan menjadi kuat, dan kekuatan Gong Zenjutian secara alami akan melonjak. Kapan? Pukulan itu ada di perisai Kaisar Lapis Baja. Perisai menutupi lapangan, tetapi dengan pukulan ini, lapangan runtuh seperti gelembung. Perisai membuat raungan keras, dan gelombang suara dikirim keluar, merobek ruang. Kemudian, pemandangan yang mengejutkan muncul, perisai, dalam deformasi, pengeboman tinju Luming, cekungan perisai, wajah Kaisar baju besi, juga dalam sekejap perubahan besar. Menyentuh. Kaisar Lapis Baja tidak bisa memegang perisai sama sekali. Perisai yang berat, seperti gunung, menghantam Kaisar. Dentur. Kaisar baju besi membuat serangkaian suara patah tulang, tubuhnya, jauh, jatuh ke tanah, memuntahkan darah, sulit untuk bergerak untuk sementara waktu. Kaisar baju besi dikalahkan. Di hadapan Luming, dia hancur dan memiliki sedikit perlawanan. Golum. Banyak orang menelan ludah mereka dan memandang Luming dengan takjub dan tidak ragu. Kekuatan tempur Luming telah sepenuhnya menghancurkan Kaisar Umum. Tidak akan terlalu sulit untuk membunuh Kaisar Lapis Baja. Mungkin rumor tersebut tidak dibesar-besarkan, memang benar adanya. Orang-orang tentara Zentian berubah pikiran. Galak, perkasa, saudara lu benar-benar tak tertandingi di dunia, yang pertama selamanya. Baizan Wuhuang melangkah keluar, wajahnya penuh kekaguman. Tetapi kemudian, Kaisar Baizan Wu mengubah suaranya dan berkata, tetapi, aku masih ingin belajar, bukan untuk meragukan saudara lu, tetapi untuk bertanggung jawab kepada semua orang dari pasukan Dewa Zentian. Baizan Wuhuang berdiri di depan Luming. Dia memiliki nafas yang kuat, yang beberapa kali lebih kuat dari Kaisar Lapis Baja. Dia benar, demi tentara Zentianshan, dia harus mengetahui dengan jelas kekuatan tempur Luming. Ayo pergi. Luming menatap Kaisar Baizan. Bab 1328. Perang. Tidak ada kata-kata yang berlebihan, Baizan Wuhuang melangkah keluar, tubuhnya mekar semangat juang yang tak terkalahkan, melambai, langit dan bumi runtuh, kekuatan dari Kaisar Lapis Baja, aku tidak tahu seberapa kuat. Kekuatan militer Kaisar Wu jauh lebih besar daripada Kaisar.
Lu Ming tidak berani ceroboh. Dia memadukan 5 jenis konsepsi artistik dengan satu pukulan. Ledakan. Saat kedua tinju itu berhembus bersamaan, Lu Ming merasakan kekuatan yang luar biasa dan bergegas ke arahnya. Tubuh Lu Ming mundur dengan keras. Ki dan darah di tubuhnya menggelinding dan tinjunya tergelitik. Bang, bang. Kaisar Baizan Wu menginjak bumi dan terus membunuh Lu Ming, seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Baizan Wu Huang, dikenal sebagai Baizan, berasal dari perang yang tak terhitung jumlahnya. Dia sangat kaya akan pengalaman tempur. Dia sederhana tapi kuat, dan bisa membunuh dengan satu pukulan. Mengaum. Lu Ming mengeluarkan darah Jiulong dan menggunakan fusi darah untuk melawan Kaisar Wu dari Baizan. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bertarung dengan sengit, dari tanah ke langit, dari langit ke tanah, dan bahkan keluar angkasa. Lu Ming benar-benar dikalahkan dan bukan lawan dari Kaisar Baizan Wu. Meskipun pencapaian Wu Huang dalam 100 pertempuran tidak mencapai puncak dari puncak ganda Wu Huang, ada juga beberapa periode menengah dari tingkat ganda Wu Huang. Ketika Lu Ming menggunakan konsepsi artistik yang kacau, dia mengeluarkan semua kekuatannya dan mampu bertarung dengan dua puncak Kaisar Wu. Namun, ketika dia tidak menampilkan konsepsi artistik yang kacau, kekuatan tempurnya tidak sebaik Kaisar Baizan. Sekejap mata, dua orang melawan puluhan jurus. Lu Ming, apakah itu semua kekuatan bertarungmu? Dengan cara ini, bagaimana kita bisa membiarkan pasukan Dewa Kota kita berperang melawan Istana Dewa Kaisar dan keluarga Xie bersamamu? Suara Kaisar Baizan Wu terdengar. Jika Istana Kaisar Tianshan dan keluarga Xie membentuk aliansi, hal berikutnya yang harus dihadapi adalah pasukan Zhen Tianshan atau Beiyuan. Mengapa Kaisar Baizan tidak mengetahuinya? Tetapi jika dia ingin dia bertarung dengan Lu Ming dan mereka, dengan Istana Dewa Kaisar dan keluarga Xie, dia harus melihat harapan. Lu Ming adalah harapan. Jika Lu Ming Zhen sekuat rumor, apa salahnya berjudi sekali? Jika kamu ingin melihat kekuatan penuhku, jangan khawatir. Kamu tidak bisa mengalahkanku sekarang. Lu Ming mengaum, dan cakar naga Jiulong terus melangkah keluar. Kekuatan dari 5 jenis seni bela diri konsepsi telah dimainkan sepenuhnya, dan bahkan ada tanda-tanda terobosan. Ya, 5 keterampilan konsepsi artistik Lu Ming berada di puncak tingkat keempat, dan hanya ada sedikit perbedaan dari tingkat kelima. Wu Huang yang telah mengalami banyak pertempuran adalah target latihan yang bagus. 5 keterampilan seni bela diri konsepsi artistik Lu Ming tampaknya memiliki terobosan. Lalu aku akan melihat berapa lama kamu bisa menyembunyikannya. Dalam 100 pertempuran, Kaisar Wu minum dengan dingin. Sebuah tombak muncul di tangannya. Tombak itu menembus udara, dan kekuatannya bahkan lebih menakjubkan. Kaisar Wu biasa tidak dapat memblokir dua gerakan dan akan dibunuh. Dua orang bersilangan, mengedipkan mata dan melawan lusinan jurus. Kapan? Tiba-tiba, cakar naga tersangkut di bagian depan tombak di Jiulong, dan mengeluarkan suara emas dan besi saling memukul. Tubuh Jiulong mundur, tetapi sosok kekar Kaisar Baizan juga gemetar dan mundur beberapa langkah. Seni bela diri kamu, terobosan. Beberapa suara luar biasa dari Kaisar Baizan Wu terdengar. Hahaha, terima kasih atas kesuksesanmu. Biarkan aku membuat terobosan dalam seni bela diriku. Lu Ming tertawa dan sangat senang. Ini. Yang lain bingung. Baru saja, Lu Ming bertempur hebat dengan Kaisar Wu dari Baizan. Dalam perang, keterampilan seni bela dirinya benar-benar ditembus. Bakat ini, terlalu abnormal. Itu hanya terobosan dalam seni bela diri, dan kekuatannya terbatas. Suara Kaisar Baizan Wu terdengar, dan kemudian terus membunuh Lu Ming. Apakah itu? Dengan senyum tipis, Lu Ming meraih cakar naga. Kapan? Lu Ming mundur, tapi dia juga mundur, lebih dari sebelumnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa begitu kuat? Baizan Wu Huang agak tidak terbayangkan. Baru saja, Lu Ming benar-benar tertekan oleh 100 pertempuran Kaisar Wu. Kebanyakan dari mereka menghindar, dan tidak banyak konfrontasi. Tapi sekarang, Lu Ming hanyalah sejenis seni bela diri. Bagaimana kekuatannya bisa ditingkatkan begitu banyak? Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Lu Ming mempromosikan 5 jenis seni bela diri, bukan satu. Lu Ming adalah perpaduan dari 5 seni bela diri konsepsi artistik. Oleh karena itu, sebuah terobosan adalah untuk menerobos 5 seni bela diri konsepsi bersama-sama, dan kekuatan secara alami akan melambung. Itu bukan lawan sama sekali barusan, tapi sekarang hampir tidak bisa bersaing. Terima kasih atas kesuksesanmu. Perang ini harus berakhir. Lu Ming Dao, suaranya jatuh, tubuh Jiulong, dipenuhi dengan perasaan kacau. Suasana kacau. Ledakan. Jiulong mengerahkan kekuatan surga penjara Zen, dan meraihnya dengan satu cakar. Di atasnya penuh dengan konsepsi artistik yang kacau balau. Baizan Shenkuan. Kaisar Baizan Wu mengambil tombaknya dan menunjukkan keahlian unik terkuatnya. Dalam sekejap, Kaisar Baizan membuat 100 tinju, yang masing-masing memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, yang dapat menembus bumi dan menghancurkan gunung dan sungai. 100 kekuatan tinju yang cerah, berkumpul di udara, digabungkan menjadi kekuatan tinju, kekuatannya melonjak. Ledakan. Kekuatan tinju, bersinggungan dengan cakar naga Jiulong. Tapi hanya dengan satu sentuhan, kekuatan tinju Baizan Wu Huang langsung dikalahkan dan meledak, seperti gumpalan kembang api.
Cakar naga terus menghancurkan kekosongan. Puff! Kaisar Baizanwu tersambar petir dan memuntahkan darah. Tubuhnya terbang menjauh darinya. Dia terbang ribuan mil jauhnya, menyeret keluar lorong ruang gelap yang panjang di ruang angkasa. Dia memandang Luming dengan ngeri, dan kemudian seteguk darah keluar dari mulutnya. Orang lain, tidak jauh lebih baik. Tercengang. Apakah ini kekuatan nyata Luming setelah kekalahan Kaisar Wu? Itu terlalu kuat, satu gerakan, melukai Kaisar Baizan. Kekuatan tempur semacam ini benar-benar dapat melawan puncak kedua Kaisar Wu. Rumor itu tidak dibesar-besarkan sama sekali. Kaisar Wu, apakah kamu ingin melanjutkan? Di Jiulongkok, suara Luming keluar. Tidak lagi. Kaisar Baizanwu menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan berkata, kekuatan tempurmu benar-benar sebanding dengan puncak kedua Kaisar Wu. Jika kamu terus bertarung, aku bukan lawanmu. Kenapa malu? Setelah mengatakan itu, nafas Kaisar Baizanwu tertahan. Saat tubuh Jiulong menyusut, Luming menjadi Noumenon. Bagus bagus bagus. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar, bahkan 3 kata yang bagus. Di langit di kejauhan, seorang lelaki tua dengan sosok kasar melangkah ke langit. Orang tua itu sangat tua. Rambut putihnya hampir habis. Kulitnya keriput dan wajahnya penuh dengan selokan. Tetapi ketika semua orang dari tentara Zentian, termasuk Kaisar Baizanwu, melihat lelaki tua itu, mereka memberi hormat dengan hormat lihat pemimpin tentara. Puan tentara. Mata Luming bergerak dan menatap lelaki tua itu dengan sedikit kesungguhan di matanya. Meski lelaki tua itu terlihat sangat tua, Luming tidak berani membencinya. Karena Luming merasakan bau yang tidak enak pada lelaki tua itu. Orang tua itu sebenarnya adalah orang kuat dari puncak kedua Kaisar Wu. Aku sudah lama mendengar bahwa ada tuan tua pasukan Dewa Zentian, yang memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi, dan belum pernah melihatnya. Hari ini, aku akhirnya melihatnya. Xie berlari keluar dan berkata sambil tersenyum. Lihat Kaisar dalam kekacauan. Tuan tua memberi hormat kepada Kaisar. Bab 1329. Luming menghela nafas dalam hatinya bahwa pasukan Dewa Zentian benar-benar tidak sederhana. Diam-diam, ada pria kuat yang disembunyikan. Tidak pernah ada pertempuran sebelumnya. Zentian Senjun seperti ini, dan keluarga Xie, yang memiliki fondasi yang lebih dalam, tidak memiliki kartu tersembunyi. Tuan tua pasukan Dewa Zentian memberi hormat Xie berlari lebih dulu, lalu mengalihkan pandangannya ke Luming dengan senyum lembut dan berkata, ini benar-benar orang-orang berbakat dari seluruh negeri. Aku mengagumi kekuatan adik laki-laki lu. Sama-sama, Tuan tua. Luming memegang tinjunya. Kaisar dalam kekacauan, saudara Lu, aku dapat memberikan jawaban yang pasti. Tentara Zentian pasti akan berpartisipasi dalam perang duniai setelah 7 hari. Tentara tua yang bertanggung jawab. Luming dan Xiaran sangat gembira. Setelah 7 hari, pemimpin tentara tua setuju untuk bergandengan tangan dengan mereka dan pergi ke kota suci untuk berperang melawan istana Dewa Kaisar dan keluarga Xie. Baizan Wu Huang, dan pakar Zentian Senjun lainnya, menunjukkan gerakan, tetapi tidak banyak bicara. Mereka juga memahami bahwa perang ini, pasukan Zentian, tidak boleh diabaikan. Jika ini adalah satu-satunya kesempatan pasukan utara akan dikalahkan kali ini, mustahil bagi pasukan utara untuk melarikan diri. Bagus, Tuan Tua, sampai jumpa dalam 7 hari. Sampai jumpa dalam 7 hari. Luming dan Xie Luan membuka mulut mereka lalu pergi. Tujuan dari perjalanan ini adalah sukses total. Setelah kembali ke suku binatang, Luming terus berlatih di pengasingan. 4 hari kemudian, masih ada 3 hari lagi sebelum Istana Dewa Surgawi dan keluarga Xie akan membentuk aliansi. Di ruang rahasia, alis Luming bersinar, dan tubuh keduanya keluar dari tubuh Luming. Kemudian, dengan gelombang dari badan utama Luming, peta gunung dan sungai terbang keluar dan terbang ke badan sekunder, yang dikumpulkan oleh badan sekunder. Kemudian, tubuh utama menutup matanya, dan di wajah tubuh kedua, sebuah senyuman muncul. Pergi ke kota suci dulu. Tubuh kedua tersenyum, lalu melangkah keluar, menghilang di sini. Setelah setengah suara, tubuh kedua muncul ratusan juta mil jauhnya dari suku binatang buas. Rencana Luming adalah membiarkan badan kedua memasuki kota suci terlebih dahulu untuk menanyakan tentang Jiuyang yang tertinggi dan Bai Sijin. Sama seperti tubuh Luci seperti jiwa. Mari kita hadapi dulu. Luming mengeluarkan jubah abu-abu dan memakainya. Pada saat yang sama, bentuk tubuh dan wajahnya mulai berubah, dan akhirnya berubah menjadi seorang pemuda dengan kulit pucat. Terlihat sangat biasa, termasuk jenis campuran di keramaian, tidak mudah menemukan penampilan dan tubuh. Lalu, ada tulisan di tubuh Luming. Nafas Luming mulai menyatu dengan penampilan Master Prasasti 7 tingkat. Kemudian, satu langkah keluar, ruang terbelah, dan Luming menghilang di sini. Tubuh sekunder Minglian, sekarang telah mencapai tingkat 9 Kaisar, seberapa cepat, kurang dari setengah hari, kota suci muncul di depan kamu. Gerbang kota-kota suci dijaga oleh yang kuat, dan penyelidikannya sangat ketat. Setiap orang yang masuk harus melalui pemeriksaan yang ketat. Namun, Luming mewarisi jubah orang bijak Tianxuan. Dia sangat halus.
Dia menutupi dirinya dengan prasasti. Bahkan jika dia seorang kaisar, dia tidak bisa mengetahuinya. Lu Ming dengan mudah memasuki kota suci. Ada begitu banyak orang. Berjalan di jalan-jalan kota suci, Lu Ming menemukan bahwa ada lebih banyak orang yang datang dan pergi di kota suci daripada saat dia berada di kota suci sebelumnya. Itu normal untuk memikirkannya. Dalam beberapa hari, Istana Dewa Surgawi dan keluarga Xie akan mengadakan upacara aliansi. Sekarang, semua keluarga Xie dan sekutunya telah memasuki kota suci. Selain itu, banyak pasukan dari Istana Dewa Kaisar juga datang ke kota suci, yang secara alami hidup. Malam ini, keluarga Xie, Xie Yan, Xie Zhen, dan pangeran lainnya akan mengadakan perjamuan di Zuixianyuan untuk Tianjiao Mingzi Nanming yang tak tertandingi. Pada saat itu, semua Tianjiao muda dipersilakan untuk bergabung dengan kami. Tak lama setelah Lu Ming memasuki kota suci, dia mendengar berita seperti itu. Mingzi. Di mata Lu Ming, cahaya dingin melintas. Tianjiao, yang pergi ke tanah Sengsu, akhirnya hanya memiliki Mingzi, biksu nakal dan bodhisattva perempuan tanpa bulan. Namun, Long Chen tidak kembali. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Lu Ming ingin tahu. Malam itu, Taman Zuixian pasti sangat sibuk. Kamu tidak boleh melewatkan pemandangan semegah ini. Memang, ketika 12 Tianjiao teratas pergi ke daratan Sengsu, hanya 3 dari mereka yang kembali. 2 dari mereka berasal dari Gurun Barat. Para biksu suci Gurun Barat selalu menyingkir. Artinya, sekarang Mingzi adalah Tianjiao teratas. Memang benar bahwa di masa depan, Mingzi ditakdirkan untuk melintasi Gurun Dewa. Oleh karena itu, terima kasih kepada pangeran keluarga, dia secara khusus akan menghibur Mingzi dan menyanjungnya terlebih dahulu. Banyak orang membicarakannya, dan Lu Ming mendengar banyak berita. Lu Ming menyeringai di sudut mulutnya dan berkeliaran di jalan sesuka hati. Segera, di malam hari, Lu Ming pergi ke Taman Zuixian. Zuixianyuan cukup terkenal di kota suci. Ini memiliki lingkungan yang elegan dan tempat bagi yang kuat untuk bersaing. Oleh karena itu telah menjadi tempat berkumpulnya beberapa orang kuat seni bela diri dan Taoisme. Di gerbang Zuixianyuan, orang datang dan pergi. Mereka adalah pahlawan muda. Di gerbang, beberapa orang memeriksanya, tetapi mereka hanya memeriksanya sesuka hati dan memasukkan orang. Memasuki Zuixianyuan, aku sampai di tempat kosong, yang penuh dengan meja dan kursi, dan banyak orang telah duduk. Mata Lu Ming menyapu dan melihat banyak kenalan. Banyak dari mereka adalah Tianjiao kelas 2 dan Tianjiao kelas 3 dari beberapa kekuatan hegemonik. Di platform teratas, Lu Ming melihat sosok yang lebih akrab. Xie Yan, Xie Zhen dan seterusnya, serta Tianjiao dan Wu Chengpong dari Sekte Pedang Tianwu. Sebelumnya, Lu Ming tahu bahwa Sekte Pedang Tianwu telah berlindung di Istana Dewa Surgawi Kaisar. Oleh karena itu, Wu Chengpong, Del, juga menjadi anggota istana. Ayo, Hades. Seseorang mengatakan sesuatu. Di kejauhan, seorang pemuda berbaju hitam datang dengan tangan di punggungnya. Tubuhnya, menunjukkan dunia bini, aku yang mendominasi, orang ini, adalah Putra Ming. Sua. Naik ke langit dan temui Xie Mingyan. Haha, saudara Ming ingin datang ke sini. Terima kasih atas kehormatanmu. Xie Yan tertawa. Tidak buruk, kedatangan saudara Ming benar-benar brilian. Xie Zhen tidak mau kalah. Kemudian kebanggaan hari lain, adalah sanjungan di masa lalu. Saat ini, di antara generasi muda Istana Kaisar Tianshan, termasuk keluarga Xie, Mingzi adalah Raja Tianjiao pertama dan satu-satunya, yang pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Secara alami, mereka harus berpegang teguh pada itu. Yah, sama-sama. Mingzi membawa kedua tangan, mulut ringan, sepasang tinggi pada penampilan. Xie Zhen dan yang lainnya tidak puas dengan ini, dan mereka menyambut Mingzi ke peron, yang merupakan luapan sanjungan. Mingzi mengatupkan mulutnya dan berpura-pura tenang di wajahnya. Faktanya, dia sangat menikmati dirinya sendiri. Dia sangat menikmati perasaan ini. Dia mabuk oleh perasaan bintang-bintang yang menopang bulan. Di masa lalu, dia juga berada di puncak gunung karena menjadi raksasa Shen Huang, tapi bagaimanapun juga, ada lebih dari 10 orang yang bisa bersaing dengannya. Rasa keberadaannya tidak diragukan lagi sangat melemah. Tapi sekarang berbeda, semuanya berpusat padanya, dia terlalu menikmatinya. Bab 1330. Hari ini, di seluruh tanah Shen Huang, Gurun Barat tidak peduli dengan urusan dunia. Di antara generasi muda, selain Lu Ming, saudara Ming harus menjadi yang paling penting. Di tengah semua pujian, suara seperti ini muncul. Adegan itu terdiam. Lu Ming. Seolah-olah, nama Lu Ming, ada semacam sihir, biarkan semua orang diam. Semua orang saling memandang, tidak ada yang berbicara. Lu Ming, nama ini, sepertinya gunung, tekanan di hati semua orang. Mereka dari generasi yang sama, tetapi kekuatan tempur hari ini dapat membunuh kaisar. Orang kuat yang bisa mengalahkan 2 puncak kaisar Wu telah berdiri di puncak tanah Shen Huang dan dibanggakan oleh dunia. Tidak seorang pun di antara generasi yang sama dapat dibandingkan dengan Lu Ming. Yang disebut Tianjiao mereka di sini terlalu jauh dari Lu Ming. Aku tidak tahu seberapa jauh mereka.
Wajah Mingzi suram, dan cahaya dingin melintas di matanya. Seorang pria muda yang baru saja berbicara, pucat dan berkeringat, tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia awalnya ingin menyanjung Mingzi, tetapi secara tidak sadar, dia mengambil nama Luming. Kakak Ming, permisi, aku tidak bermaksud. Pemuda itu meminta maaf dan terbata-bata. Tidak apa-apa jika kamu tidak menjelaskannya. Ketika kamu menjelaskannya, kamu membuat wajah Mingzi semakin suram. Betapa bodohnya, jangan pergi. Teriak Xie Zhen, dan pemuda itu pergi dengan tergesa-gesa. Meskipun Luming kuat, dia tidak tahu bagaimana menilai situasinya. Dia tidak akan hidup selama beberapa hari, dan dia akhirnya akan mati. Ketika itu terjadi, siapa yang bisa bersaing dengan saudara Ming? Xie Zhen kemudian berbicara. Dengan cara ini, biarkan wajah Mingzi terlihat lebih baik. Ya, Luming tidak akan hidup selama beberapa hari. Dia juga ingin berperang melawan Istana Dewa Kaisar dan keluarga Xie, yang merupakan tindakan mencari kematian. Orang bodoh seperti itu, bahkan jika dia memiliki kekuatan bertarung untuk sementara waktu, juga orang yang tidak berotak. Menurutku, dia jauh dari saudara Mingzi. Yang lainnya segera mengikuti gelombang sanjungan. Senyum muncul kembali di wajahnya. Kamu benar, Luming sebenarnya memiliki bakat umum, tetapi dia memiliki keberuntungan yang lebih baik dan sedikit lebih kuat dariku. Namun, dia sombong dan sombong. Ketika dia berada di Shengsu, dia bahkan berani menyinggung Tian Jiao dari Tian Shenzong Yuanlu, dan prestasinya akan terbatas. Bahkan jika dia tidak mati di tanah Shen Huang, dia akan dibunuh oleh orang kuat Tian Shenzong. Cara yang diremehkan Mingzi. Kakak Mingzi mengatakannya dengan baik. Kakak Ming mengatakannya dengan sangat baik. Putaran pujian lainnya dari orang lain. Kakak Ming, apakah kamu ingin melihat permainan yang bagus? Xie Zhen tersenyum. Oh, permainan apa yang bagus? Mingzi menunjukkan ekspresi tertarik. Kakak Ming, tunggu sebentar. Xie Zhen tersenyum, dan kemudian suara itu menyebar jauh bawah orang. Ya. Di kejauhan, seseorang merespons. Segera, sekelompok Wang Longwei datang dengan lebih dari selusin orang. Sun Lin, Ikat Sing. Di tengah kerumunan, mata Luming bersinar dengan cahaya dingin. Lebih dari 10 orang yang dibawa sebenarnya adalah pasukan penegak hukum yang diketahui Luming ketika dia berada di kota suci. Tai Xing, Simpanse, Sun Lin, dipindahkan dari Huang Longwei bersamanya ke pasukan penegak hukum Parubaya oleh Xie Zhen. Pada saat ini, Tai Xing dan yang lainnya sangat tertekan, nafas mereka kosong, wajah mereka pucat, dan mereka jelas terluka. Segera, Tie Xing dan yang lainnya dibawa ke Xie Zhen. Mereka. Putra Ming sedikit leng, tidak mengerti Xie Zhen dengan lebih dari selusin pria besar yang akan datang, apa artinya? Kakak Ming, orang-orang ini memiliki hubungan yang baik dengan Luming. Mereka adalah bawahan Luming pada awalnya. Xie Zhendao. Xie Zhen, kamu sangat tercela sehingga kamu ingin kami memfitnah komandan. Kamu bermimpi. Tai Xing meraung. Diam, fitnah apa? Teriak Xie Zhen, matanya sedingin es, dan berkata, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk mengatakan apakah Luming berlatih seni bela diri dengan membunuh orang lain dengan cara tercela, dan apakah dia menghususkan diri dalam melukai gadis dan mengumpulkan yin dan menguatkan yang, jadi prestasinya telah berkembang begitu cepat. Kamu adalah bawahannya, dan kamu harus sangat jelas. Aku ingatkan, sebelum berbicara, sebaiknya pikirkan baik-baik dan jangan lupakan nasib teman-temanmu. Mata dingin pada tubuh Xie. Tai Xing dan yang lainnya terlihat jelek, dan beberapa menunjukkan ekspresi panik. Kalau kentut, jangan mau memfitnah Panglima. Panglima adalah orang yang gigih semangatnya. Bagaimana bisa dia melakukan hal seperti itu? Tai Xing meraung. Ya, komandan tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kamu tidak ingin mendiskreditkan komandan dengan kami. Jika kamu telah membunuh begitu banyak saudara kami, komandan pasti akan kembali untuk membalaskan dendam kami. Yang lain berteriak. Di tengah kerumunan, mata Luming menjadi lebih dingin. Dia mungkin tahu apa yang terjadi. Luming memiliki hubungan lama dengan tentara penegak hukum. Jelas bahwa Xie Zhen mengambil alih pasukan penegak hukum, dan ingin memaksa mereka memfitnah Luming, mengatakan bahwa Luming melakukan hal-hal jahat seperti mengumpulkan yin dan menguatkan yang, dan kemajuan kultivasinya akan sangat cepat. Dengan cara ini, tidak hanya mendiskreditkan Luming, tetapi juga membuat marah Luming, sehingga kemungkinan besar Luming akan muncul dalam upacara aliansi beberapa hari kemudian, untuk membunuh Luming. Tapi aparat penegak hukum tidak mengikuti. Apalagi percakapan antara penonton dan petugas penegak hukum lainnya telah dibunuh oleh Xie Zhen, hanya menyisakan selusin orang di depannya. Brengsek. Dalam hati Luming, kesempatan untuk membunuh sedingin pisau. Wajah Xie Zhen suram dan tak tertandingi, dan dia berteriak, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk mengatakan atau tidak mengatakan, mati. Jangan berpikir, aku lebih baik mati daripada melakukan hal seperti ini. Tai Xing meraung. Yang lain memelototi kematian. Pasukan penegak hukum mereka, di kota kekaisaran, berada dalam posisi rendah dan memiliki kehidupan yang menyedihkan. Untuk hidup, mereka merayu satu sama lain dan hidup tanpa martabat.
Itu adalah Luming, yang membuat mereka mengangkat kepala lagi. Setelah Luming bergabung dengan pasukan penegak hukum, dia akhirnya membuat mereka bangga menggantikan kaisar dalam penegakan hukum, dan kembali ke situasi di mana pasukan penegak hukum membuat dunia terpesona 30.000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, mereka sangat berterima kasih kepada Luming. Oleh karena itu, jika mereka ingin memfitnah Luming, mereka tidak dapat melakukannya. Xie Zhen, sebagai putra pangeran, kamu melakukan hal-hal kotor seperti itu. Benar-benar memalukan bagi keluarga kerajaan dan keluarga Xie. Taixing terus mengaum. Diam, cari kematian. Xie Zhen sangat marah, dan sebuah pedang muncul di tangannya, dan memotong leher Tiexing. Dia membawa Tiexing dan yang lainnya untuk datang ke sini. Awalnya dia ingin menyenangkan Mingxi, tetapi dia tidak menyangka bahwa Tiexing dan yang lainnya akan menggigitnya kembali dan merusak reputasinya. Dia ingin merobek Tiexing dan yang lainnya terpisah. Cahaya pisau itu dingin dan tajam. Itu secepat kilat, itu memotong ke Tiexing. Pada saat ini, kultivasi Tiexing disegel, dan nafasnya kosong. Sulit untuk menghindarinya. Melihat itu, Tiexing akan memercikkan darah setinggi 3 kaki dan mati di bawah pisau Xie Zhen. Wah! Pada saat ini, cangkir anggur terbang keluar dari kerumunan, setelah yang pertama tiba mengenai pedang Xie Zhen. Kapan? Di cangkir anggur, ada tulisan yang berkedip dan bertabrakan dengan pedang. Bersenandung. Pedang bergetar dan berdengung, dan terbang keluar dari jauh. Wajah Xie Zhen sangat berubah. Dia bahkan mundur 7 atau 8 langkah dan duduk di tanah. Bab 1331. Siapa? Xie Yan berteriak. Saat ini, Xie Zhen juga merespons. Wajahnya memerah, dan dia bangkit dari tanah. Matanya berkedip dengan semburan peluang membunuh. Dia melihat sekeliling dan meraung, siapa? Siapa ini? Berani memukulku dan keluar dan mati. Di hadapan publik, Xie Zhen terkena segelas anggur dan duduk di tanah. Ini tidak diragukan lagi memalukan, yang membuat mesin pembunuh Xie Zhen sangat kaya. Haha. Di tengah kerumunan, ada sedikit senyuman, dan seorang pemuda pucat melangkah keluar. Pemuda ini, tentu saja, adalah Luming. Meskipun persahabatan antara dia dan Taixing dan yang lainnya tidak terlalu dalam, dia juga telah bekerja sama untuk sementara waktu. Setelah bergaul selama beberapa waktu, dia masih memiliki beberapa persahabatan. Apalagi, Tiexing dan lainnya terlibat karena dia. Bagaimana Luming bisa duduk dan mengabaikannya? Baru saja, cangkir itu dilempar oleh Luming. Tidak tahu malu dan tercela bagi seorang pangeran bangsawan untuk melakukan hal memfitnah orang lain. Apa yang telah dilakukan penjahat? Benar-benar tak terhindarkan bahwa dinasti suci kuno datang ke tahap ini karena kesalahannya sendiri. Luming mencibir dan berjalan menuju Xie Zhen selangkah demi selangkah. Berani. Lancang. Mencari kematian. Beberapa pangeran Xie saling berteriak, menatap Luming dengan dingin. Nak, kamu berani ikut campur dalam urusanku. Karena kamu di sini hari ini, jangan pergi. Suara Xie Zhen suram. Dia melambaikan tangannya dan berkata, mari kita singkirkan prestasinya. Ya. 7 atau 8 penjaga naga kekaisaran terbang keluar, dan semua jenis senjata keluar dari sarungnya dan membunuh Luming. Namun, 7 atau 8 prestasi Huang Longwei semuanya hanya 9 roh, yang tidak layak disebut di mata Luming. Bersenandung. Di tanah, tiba-tiba ada prasasti yang bersinar. Arai besar muncul. Dalam barisan besar, selusin tongkat panjang dipadatkan, dan mereka ditarik ke arah 7 atau 8 penjaga naga kekaisaran. Menyentuh. Tiba-tiba, suara tamparan dan howling menjadi satu. Penjaga Huanglong itu terlempar ke tanah dalam sekejap mata tanpa kekuatan sedikit pun untuk melawan. Masing-masing dicambuk lebih dari selusin batang, dan kulitnya sobek dan dagingnya mentah. Kamu. Xie Zhen pucat dan mundur. Kultivasinya hanya 9 kali janin roh, yang tidak jauh lebih baik dari Huang Longwei itu. Luming dapat dengan mudah menyerang 7 atau 8 penjaga naga kekaisaran, jadi dia bukan lawan. Yah, ternyata master prasasti dan pemurnian. Xie Yan bersenandung dingin, dan tubuhnya memancarkan nafas yang kuat. Xie Yan adalah Tianjiao kelas 2. Kultivasinya telah menembus alam roh dan Tuhan. Kekuatan tempurnya sangat kuat, jauh lebih baik daripada Xie Zhen. 10 pangeran, pria ini berani. Karena dia berani bertarung di sini, menurutku, pria ini harus dikirim oleh Luming. Biarkan aku melakukannya dan bunuh dia. Setelah Xie Yan, sebuah suara berdering, sosok muda keluar, muncul di depan Xie Yan. Wu Chengkong. Tianjiao pertama sekolah pedang Tianwu, Wu Chengkong. Wu Chengkong akan bertarung. Orang ini sudah mati. Dalam beberapa tahun terakhir, pencapaian Wu Chengkong menjadi semakin buruk. Dengan bantuannya, pria ini akan mati. Pria ini juga bodoh. Aneh kalau dia berani bertarung pada kesempatan seperti itu. Di tempat kejadian, terdengar suara diskusi. Saat ini, di tanah Shen Huang, hanya ada sedikit Raja Tianjiao yang tersisa. Wu Chengkong adalah kelompok orang terkuat di bawah raksasa Tianjiao. Sekarang, statusnya tidak biasa, di samping Ningxi. Jika kamu memiliki saudara Wu, aku yakin. Jalan Xie Yan, mundur 2 langkah. Nak, apakah kamu ingin menangkapku atau menungguku melakukannya?
Di mata Wu Chengkong, dia menembakkan dua jingguang, seperti dua pedang tajam. Wu Chengkong, pada tahun-tahun itu, kamu berulang kali dilecehkan oleh Lu Ming menjadi seekor anjing. Jika kamu tidak menjaga sikap, kamu masih berani berlari keluar dan berteriak, dan kamu tidak akan takut dilecehkan lagi. Lu Ming membalikkan mulutnya dan berkata dengan sinis. Diam, kamu ingin mati. Wu Chengkong sangat marah. Awalnya, dia berulang kali dianiaya oleh Lu Ming. Itu adalah sejarah kelam dan rasa malunya. Dia akan marah jika dia ada di depannya. Aku akan memotong anggota tubuhmu dan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Wu Chengkong mengaum, pedangnya keluar dari sarungnya, dan dia memotong ke arah Lu Ming. Betapa kuatnya, Dewa Roh 3 kali lipat, ini adalah Dewa Roh 3 kali lipat. Wu Chengkong benar-benar telah menembus semangat dan Dewa 3 kali lipat. Begitu Wu Chengkong bergerak, dia menimbulkan ledakan seruan. Spirit God Triple, selain para raksasa Tianjiao, yang bisa bersaing dengannya. Di dalam hati mereka, Lu Ming sudah mati. Lagi pula, masa muda Lu Ming terlihat kecil dan muda, milik generasi muda. Namun, aku belum pernah melihat sebelumnya, dan jelas tidak terkenal. Seberapa kuat seorang pemuda tak dikenal harus bertarung melawan Wu Chengkong. Lu Ming, seperti dua kacang polong, muncul lagi, dan sekelompok taktik muncul lagi, seperti 10 naga sebelumnya dari naga kekaisaran. Lebih dari selusin tongkat panjang muncul, menyembur ke arah Wu Chengkong. Kong! Saat pedang meraung, selusin tongkat panjang dipotong menjadi dua. Pedang Ki terus memotong ke arah Lu Ming. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Lu Ming menginjak tanah, prasasti padat muncul di tanah, dan ada susunan yang muncul, masih sama dengan susunan sebelumnya, lebih dari selusin tongkat panjang muncul. Namun, setelah menyapu pedang, lebih dari selusin tongkat panjang dipotong menjadi dua bagian. Tapi segera, susunan lain muncul, dan tongkat panjang itu mengembun. Haha, jika kamu menggunakan susunan seperti itu saat menghadapi Wu Chengkong, kamu akan mati. Pria ini hanya sarana, dia berani menjadi sombong di sini dengan metode ini. Dia benar-benar tidak tahu tentang hidup dan mati. Beberapa orang mencibir. Wah, wah. Pedang meraung dan tongkat panjang dipotong satu demi satu. Ini sudah berakhir. Wu Chengkong berteriak dan mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang berkedip. Tiba-tiba, ada lusinan pedang Ki, dan dia memotong ke arah Lu Ming. Setiap pedang Ki sangat kuat. Bocah itu sudah mati, dan kita semua memiliki gagasan seperti itu di hati mereka. Tapi wajah Lu Ming tenang. Dia sepertinya tidak melihat roh pedang. Dia menginjak kakinya lagi. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Kali ini seperti dua kacang polong, selusinnya identik. Tambahkan, ratusan tongkat panjang, menyapu ke arah Wu Chengkong. Bagaimana kalau lebih? Berikan padaku. Wu Chengkong banyak minum, dan roh pedangnya menjadi lebih kuat. Tapi saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Awalnya, tongkat panjang itu tidak berbeda dengan dahan layu di matanya. Mereka dapat dengan mudah dipotong dengan satu pedang, tetapi kali ini, pedang itu dipotong pada tongkat panjang, membuat suara dentang, dan percikan api berkobar di mana-mana. Namun, tongkat panjangnya masih utuh. Sebaliknya, pedang Ki yang dia kirim rusak satu demi satu setelah ditarik oleh tongkat panjang. Pecahkan untukku. Begitu wajah Wu Chengkong berubah, dia meningkatkan kultivasinya menjadi ekstrim dan memotong pedangnya dengan gila-gilaan. Kapan? 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 Namun, pedang Ki-nya terpotong pada tongkat panjang itu, yang sama sekali tidak berguna. Saat tongkat panjangnya dicabut, roh pedangnya tersebar. Bagaimana itu bisa terjadi? Wu Cheng bingung. Bab 1332. Wu Chengkong bingung dan ketakutan. Tanpa ragu sedikit pun, Wu Chengkong menggunakan fusi darahnya untuk menjadi pedang pertarungan dan memotong ke arah tongkat panjang itu dengan gila-gilaan. Kapan? Kapan? Pedang Wu Chengkong diguncang oleh tongkat panjang, dan itu hanya beberapa tarikan napas. Pedang Wu Chengkong runtuh dan menjadi manusia kembali. Tidak. Wu Chengkong berteriak ketakutan. Dia memuntahkan darah dari mulutnya dan ingin melarikan diri. Namun, ke segala arah, tongkat panjang menghalangi retretnya. Ratusan tongkat panjang ditarik ke arah Wu Chengkong, dan bayangan tongkat itu benar-benar menenggelamkan Wu Chengkong. Ah, ah. Teriakan melengking bergema di Taman Zuixian. Semua orang yang menonton perang saling memandang. Bagaimana ini bisa terjadi? Hasil ini benar-benar berbeda dari yang mereka harapkan. Wu Chengkong adalah Tianjiao terkuat di bawah raksasa Tianjiao, dan kultivasinya telah mencapai 3 tingkat roh dan Tuhan. Berapa banyak generasi muda di negeri Shen Huang yang bisa dikalahkan? Terlebih lagi, Lu Ming, yang tidak mengenalnya sama sekali. Itu bukan hal yang membunuh. Namun, hasilnya benar-benar di luar dugaan semua orang. Apa yang dilakukan Lu Ming selalu susunan yang sama. Namun pada awalnya, susunannya tidak terlalu buruk sehingga tidak bisa menghentikan Wu Chengkong. Tapi di belakang, kenapa tiba-tiba menjadi lebih kuat? Tongkat panjang itu menjadi lebih kuat. Aku tidak tahu berapa banyak, dan bahkan Wu Chengkong pun sulit ditolak. Jeritan melengking itu masih terdengar. Setelah secangkir teh, ratusan tongkat panjang menghilang, menampakkan sosok Wu Chengkong.
Mengerikan. Sayang sekali. Semua orang yang melihat tubuh kosong Wu Cheng mau tidak mau memunculkan kata sengsara. Wu Chengkong terbaring di tanah seperti anjing mati. Dia tidak tahu berapa banyak tongkat dia telah dicambuk. Pakaiannya compang camping semua. Tubuhnya penuh dengan bekas tongkat. Wajahnya ditarik seperti kepala babi. Hidungnya patah. Giginya tidak tersisa. Mulutnya bengkok. Jika tidak ada yang mengatakan itu adalah Wu Chengkong, dia tidak akan mengenalinya. Yang paling penting adalah nafas Wu Chengkong sangat lemah, dan kultivasinya ditinggalkan. Baru saja ledakan serangan pemompaan itu langsung menghapus kultivasi Wu Chengkong, dan Wu Chengkong menjadi orang yang tidak berguna. Banyak orang kedinginan. Secara khusus, beberapa Tianjiao kelas 2, Tianjiao kelas 3, mau tidak mau mundur, menatap Lu Ming, penuh warna yang bermartabat. Siapa orang ini? Dari mana asalnya? Mengapa begitu kuat? Apalagi pria ini adalah orang yang mengamalkan jalan prasasti. Di negeri Shen Huang, hanya ada sedikit talenta yang bisa mengatasi seni bela diri. Mereka ingin mematahkan kepala mereka dan tidak tahu siapa orang ini. Apakah pria ini Lu Ming? Aku belum pernah mendengar bahwa Lu Ming memiliki pencapaian yang begitu dalam hal pemurnian. Siapa kamu? Mata Mingzi suram, dan dia menatap Lu Ming. Dia ingin melihat sesuatu dari ekspresi Lu Ming, tapi dia kecewa. Wajah Lu Ming tenang, dan dia tidak bisa melihat apapun. Siapa aku? Kamu tidak pantas tahu. Lu Ming tersenyum tipis. Haha, sungguh sombong. Jangan mengira jika kamu mengalahkan Wu Chengkong, tidak akan ada hukum. Jika Wu Chengkong dikalahkan, aku bisa membunuhmu dengan jariku. Mingzi melirik Wu Chengkong sesuka hati dan menunjukkan senyum menghina. Menyentuh. Kemudian, Mingzi melangkah keluar, nafas tubuh, kenaikan gila. Hari ini adalah perjamuan khusus untuknya. Namun, Lu Ming terus menyerang Xie Zhen dan membubarkan Wu Chengkong di jamuan makan. Ini benar-benar pukulan ke wajahnya. Dia tidak bisa membiarkan Lu Ming pergi hidup-hidup. Napasnya, lebih kuat dan lebih tinggi. Ada 3 tingkat roh dan Tuhan, 4 tingkat roh dan Tuhan, dan 4 puncak roh dan Tuhan. Ketika keempat puncak roh dan Tuhan tercapai, mereka masih belum berhenti. Ledakan. Nafas Hades mencapai tingkat 5 roh. Di tempat kejadian, terdengar suara udara sejuk. Aku raksasa, aku sudah mencapai tingkat dewa. Mingzi, tapi darah dewa tingkat 9 yang terbangun, kekuatan tempurnya sangat kuat, roh dan rohnya 5 kali lipat, sudah bisa membunuh keberadaan dewa roh tingkat tinggi. Luar biasa. Dengan senyum percaya diri di wajahnya, dia berkata, "Nak, aku tidak peduli siapa kamu. Hari ini, aku akan mati." Sua. Di tangan Mingzi, ada parang gelap. Saat tubuhnya bergerak, dia menuangkan ke arah Lu Ming. Dengan pisau, dia memotong ke Lu Ming. Lu Ming berdiri di sana, tidak bergerak. Kali ini, tidak ada prasasti yang muncul dan tidak ada larik yang muncul. Dalam sekejap, parang Mingzi akan dipotong di kepala Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming mengulurkan 2 jari, dengan lembut ke arah segalanya putra Ming. Wah, dari jari Lu Ming, ada roh pedang. Tinja. Pedang di tangan Mingzi mudah dipotong menjadi 2. Pedang Ki terus memotong ke arah Mingzi. Tidak baik. Wajah Mingzi berubah dengan liar. Pada roh pedang Lu Ming, dia merasakan ancaman kematian. Saat ini, hatinya bergetar, bahkan jiwanya bergetar. Kembali, kembali, kembali. Dia meraung di dalam hatinya, mundur dengan liar, dan menggunakan segala cara untuk membela diri. Tapi segera, dia putus asa. Roh pedang di jari Lu Ming tidak bisa dipatahkan. Di bawah segalanya, semua pertahanannya dipotong seperti tahu. Kemudian, dia merasakan hawa dingin di dahinya. Saat berikutnya, dia jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas dan tidak tahu apa-apa. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di sekitarku bingung. Awalnya, mereka melihat Mingzi menyerang Lu Ming. Kemudian mereka melihat sebilah pedang keluar dari jari-jari Lu Ming. Kemudian, mereka melihat Mingzi mundur dengan gila-gilaan. Namun sebelum dia mundur beberapa meter, tubuhnya berhenti dan berdiri diam. Banyak orang tidak tahu apa yang terjadi. Tapi segera, murid semua orang, mereka semakin besar. Karena saat ini, ada noda darah di dahi Mingzi yang berdiri di sana. Noda darah tumbuh dengan cepat. Kemudian orang dapat melihat bahwa tubuh Mingzi terbagi menjadi 2 bagian. Mati, Mingzi sudah mati, terpotong 2 oleh pedang. Bagaimana mungkin? Mingzi adalah kultivasi 5 kali lipat dari roh dan Tuhan, dan juga merupakan Tianjiao raksasa. Dengan kekuatan juangnya, mudah untuk membunuh keberadaan 7 roh. Tianjiao seperti itu dibunuh oleh Lu Ming. Itu sesederhana membunuh seekor ayam. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat? Siapa kamu? Siapa kamu? Xie Yan, wajah Xie Zhen ketakutan pucat, raungan gila. Lu Ming sedikit melengkungkan mulutnya, dan roh pedang di jarinya menghilang. Ini adalah susunan yang diukir dengan tubuh dan kultivasi kaisarnya. Secara alami, ini sangat mengerikan. Benar-benar berlebihan menggunakannya untuk berurusan dengan Mingzi. Bersenandung. Di bawah kaki Lu Ming, tulisan itu berkedip. Saat berikutnya, Lu Ming muncul di depan Xie Zhen. Ah, apa yang kamu inginkan? Ini adalah kota suci. Apa yang ingin kamu lakukan? Xie Zhen Wei meraung.
Cari jiwamu. Suara acuh tak acuh Luming menyebar, mengulurkan jari dan menunjuk ke alis Xie Zhen. Di depan Luming, Xie Zhen sepertinya terdesak oleh 10.000 gunung dan tidak bisa bergerak. Bab 1333. Jari Luming menunjuk ke alis Xie Zhen, dan sebuah prasasti berkedip. Ekspresi Xie Zhen kaku di sana, dan matanya lemah, seperti demensia. Luming menggunakan cara ampuh untuk mencari jiwa Xie Zhen. Dibandingkan dengan seni bela diri, beberapa metode penyulingan Ming lebih aneh dan misterius. Luming ingin mengetahui keberadaan Jiu Yang Supreme dan Bai Sijin di tempat Xie Zhen. Binatang, hentikan. Membunuh. Beberapa minuman marah terdengar, beberapa sosok muncul di udara, suara itu jatuh, dan beberapa serangan mengerikan datang ke arah Luming. Seorang pria kuat datang ke keluarga Xie. Semuanya adalah kultivasi spiritual 7 kali lipat. Luming tidak bergerak, tapi tiba-tiba di langit, sederetan besar muncul. Arai besar bersinar dan memadatkan beberapa pedang pertempuran. Dengan satu tebasan, beberapa pria kuat dengan 7 roh terbunuh di udara. Seberapa kuat? Di Taman Zuixian, hati banyak pemuda Tianjiao bergetar. Luming terlalu kuat untuk membunuh semangat 7, sesederhana memotong melon dan sayuran. Orang ini, seharusnya bukan generasi orang yang lebih muda, tetapi generasi orang yang lebih tua bercampur. Beberapa orang berspekulasi. Generasi orang yang lebih muda, dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat, selain Luming, benar-benar tidak dapat memikirkan orang kedua. Tapi pria ini jelas ahli prasasti, bukan Luming. Oleh karena itu, banyak orang berspekulasi bahwa ini pasti orang tua. Tidak. Saat ini, Luming mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa Xie Zhen tidak tahu tentang keberadaan tertinggi Jiu Yang, Bai Sijin dan lainnya. Mungkin, Xie Zhen terlalu rendah untuk mengetahui masalah ini. Luming bergerak dalam hatinya dan menatap Xie Yan di saat berikutnya. Xie Yan adalah Tianjiao kelas 2. Selain Xian Yanjun, Xie Yan adalah orang tertinggi di luar bumi. Mungkin, dia tahu. Saat Luming menatapnya, Xie Yan tiba-tiba menjadi pucat. Dia tidak mau. Dia bangkit dari langit dan ingin pergi dari sini. Namun, telapak tangan Luming dengan lembut melambai di udara, dan sebuah prasasti tebal tiba-tiba muncul di atas Xie Yan. Sebuah arai besar muncul, membentuk rantai yang menjerat Xie Yan. Kultivasi Xie Yan memiliki semangat dan semangat. Namun, dia dibiarkan meledak. Di bawah keterikatan rantai, dia tidak berpengaruh dan terjerat oleh kematian. Luming melepaskan Xie Zhen dan pergi menuju Xie Yan. Xie Zhen masih terlihat lemas, seperti demensia pada umumnya. Ya, Xie Zhen sudah menjadi idiot. Baru saja, ketika Luming mencari jiwanya, dia tidak memiliki kendali sama sekali. Dia mencari apa yang diinginkan Luming dengan cara yang paling langsung, kasar, dan kurang ajar. Oleh karena itu, jiwa Xie Zhen mengalami trauma yang tak terhapuskan. Dia sudah bodoh. Tolong, bantu aku. Xie Yan melihat Luming mendatanginya dan berteriak dengan liar. Mencari kematian. Berani menjadi liar di kota suci dan menghukum 9 klan. Di kejauhan terdengar raungan, dan Xie Jiaqiang tiba lagi. Sua, sua, sua. Setidaknya lebih dari selusin pria kuat bergegas mendekat, dan nafas teror membubung seperti asap. Di antara yang terlemah, ada 9 roh dan dewa, dan yang memiliki roh sempurna dan dewa adalah yang paling kuat. Dalam sekejap, lebih dari selusin orang kuat muncul di langit Taman Zuixian dan menyerang Luming. Luming melambaikan satu tangan, dan di langit, prasasti padat muncul. Jika ada kehidupan, itu berenang, dan susunan besar dipadatkan. Wah, wah, wah. Arai besar cahaya, membentuk puluhan rantai tebal, menuju lebih dari selusin master berliku. Belakangan, Luming tidak melihat orang-orang ini, tetapi muncul di depan Xie Yan, menunjukkan bahwa dia menunjuk ke alis Xie Yan. Pencarian jiwa. Ledakan, ledakan, ledakan. Di dataran tinggi, terdengar raungan konstan, dan lebih dari selusin orang kuat bergandengan tangan, tetapi sulit untuk menembus pertahanan sama sekali. Ini seperti selusin rantai yang lelah. Luming mengarahkan jarinya ke alis Xie Yan. Setelah sekitar selusin napas, matanya tiba-tiba cerah. Ya, kami telah menemukan keberadaan Jiu Yang Supreme dan lainnya. Dalam ingatan Xie Yan, Jiu Yang tertinggi, Bai Sijin dan yang lainnya dipenjara di kerajaan iblis Jiuyu. Ini 9 neraka lagi. Pada awalnya, Xian Yanxing dipenjara di kerajaan iblis Jiuyu. Xiaran juga diselamatkan dari kerajaan iblis Jiuyu. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi ke kerajaan iblis Jiuyu lagi. Luming bergumam, dan jarinya meninggalkan alis Xie Yan. Xie Yan lumpuh di tanah seperti genangan lumpur. Dia terengah-engah dan basah oleh keringat. Dia tidak menjadi idiot seperti Xie Zhen. Kultivasinya jauh lebih kuat dari Xie Zhen. Dia mencapai dualitas roh dan Tuhan, dan jiwanya stabil. Karena itu, jiwanya tidak banyak rusak. Wah! Luming melambaikan tangannya. Di lengannya, sebuah prasasti samar melintas, dan roh pedang memotong kekosongan. Puff! Puff! 10 orang kuat itu terbunuh di udara oleh pedang bahkan tanpa mengeluarkan teriakan. Haha, pergi! Luming tertawa dan melangkah keluar ruangan. Sosok itu menghilang tanpa jejak. Zuixian Yuan,
Banyak Tianjiao muda, saling memandang, mata, masih dengan warna ngeri. Itu terlalu kuat, tidak peduli apa kultivasinya, itu adalah gerakan untuk membunuh. Bahkan yang tertinggi pun sama. Sebuah kata keluar dari hati semua orang. Kaisar. Luming, kemungkinan Kaisar berpura-pura. Kaisar telah memasuki kota suci. Ledakan, ledakan. Di kedalaman kota suci, ada nafas teror yang muncul dari langit. Beberapa sosok muncul di langit di atas Taman Suixian. Tekanan besar membuat semua anak muda gemetar, seolah-olah mereka akan berlutut. Kaisar, beberapa orang yang muncul di belakang, semuanya adalah Kaisar. Kaisar tidak dapat menemukan jejak Luming. Cari di seluruh kota, jangan biarkan orang yang mencurigakan pergi. Seorang Kaisar memberi perintah. Sayangnya, setengah hari kemudian, masih belum ada kabar dari Luming. Dan semua yang terjadi di Taman Suixian tersebar di seluruh kota suci. Seorang pemuda aneh, pertama-tama, meninggalkan seni bela diri, dan kemudian membunuh Mingxi. Terlebih lagi, bahkan yang tertinggi, di tangannya, tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Salah satunya, Xie Zhen, menjadi idiot. Begitu berita itu keluar, kota suci itu terguncang. Seperti yang diketahui banyak orang, Beiyuan, atau pasukan Zentianshan, sudah mulai bergerak. Orang-orang mulai menebak-nebak, siapa pemuda ini. Beberapa orang menebak itu adalah Luming, karena Luming kemungkinan besar akan masuk ke kota suci dan mencoba menyelamatkan Jiu Yang dan lainnya. Namun, beberapa orang langsung membantah bahwa pria ini sedang mempraktikkan cara prasasti, bukan Luming. Mulai instrumen Tianji. Akhirnya, petinggi keluarga Xie mengeluarkan perintah. Keluarga Xie memulai instrumen Tianji, dan target mereka adalah Luming. Akhirnya, mereka menemukan bahwa Luming tidak berada di kota suci, tetapi masih di Beiyuan. Di Beiyuan, di ruang rahasia suku Beibis, kepala Luming didominasi oleh instrumen surgawi. Tampaknya Tianji juga memiliki kelemahan. Ia hanya dapat menemukan tubuh utama aku, tetapi tidak dapat menemukan tubuh sekunder aku. Luming menyelesaikan latihannya, membuka matanya dan tersenyum. Segel. Kemudian, Luming minum dengan lembut. Di kepalanya, 4 pintu tersegel muncul dan menyegel instrumen Tianji, yang menghilang. Bab 1334. Sama seperti keluarga Xie dan Istana Surga Kaisar dan Tuhan sedang mencari Luming, tubuh Luming telah berubah. Bahkan napasnya telah berubah. Keluarga Xie dan Istana Dewa Surgawi Kaisar tidak dapat menemukan Luming sama sekali. Tidak jauh dari pintu masuk Kerajaan Sembilan Iblis, datanglah seorang anak laki-laki berwajah hitam. Bocah berwajah hitam ini adalah Luming. Penjaga lebih ketat. Luming memperhatikan dari kejauhan. Di pintu masuk Kerajaan Iblis Sembilan Neraka, penjagaannya lebih ketat dari sebelumnya, tidak hanya menambahkan banyak susunan prasasti, tetapi juga banyak penjaga yang kuat. Luming merasakan banyak nafas tertinggi. Jika aku masuk sekarang, aku akan menakuti ular itu. Ketika waktunya tiba, keluarga Xie dan Istana Dewa Kaisar akan melakukan yang terbaik untuk memblokirku. Aku tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Tuan Jiu Yang, tapi aku juga akan masuk. Bahaya. Luming mengerutkan kening, memikirkan tentang penanggulangan di benaknya. Pada hari aliansi, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk mengeluarkan Jiu Yang yang lebih tua. Pada saat itu akan menjadi saat yang tepat. Setelah merenung sejenak, Luming mendapat perhatian dan pergi dari sini. Waktu sangat cepat, sekejap mata ke keluarga Xie dan hari aliansi Istana Dewa Kaisar. Kota suci, kehidupan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang kuat dari Istana Dewa Kaisar, dan yang kuat dari keluarga Xie, berkumpul di kota suci. Dong Huang, di luar kota Kowloon, ruang tiba-tiba terbelah, dan sesosok tubuh keluar dari tengah. Itu Luming. Beberapa tahun kemudian, Luming kembali ke kota Kowloon lagi. Sua. Luming melangkah keluar, tubuh menghilang, saat berikutnya, telah muncul di kota Kowloon. Pertahanan kota Kowloon tidak penting bagi Luming. Luming melangkah dalam kehampaan, dan gunung serta sungai tak berujung di kota Jiulong lewat. Segera, Luming muncul di kedalaman kota Jiulong, kepala naga dari salah satu pembuluh darah naga. Tripod Dewa Jiulong. Luming menantikan gunung seperti tripod Dewa Jiulong. Tujuan perjalanannya adalah ke Jiulong Sending. Dalam perang ini, Jiulong Sending akan memainkan peran yang menentukan. Mengaum. Darah Jiulong muncul, mengaum ke langit, dan nyanyian naga mengejutkan langit. Bersenandung. Begitu darah Jiulong keluar, ada gerakan di Jiulong Sending, yang mengirimkan getaran dan dengungan menyebar ratusan ribu mil. Tripod naga bergerak. Ada apa? Mengapa tripod Dewa Jiulong bergerak lagi? Perubahan tripod Dewa Jiulong menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Sosok-sosok itu melintasi kehampaan dan terbang dengan cepat. Apa itu? Seekor naga. Ah, itu Kowloon, Luming, Luming. Apa? Luming berani datang ke sini. Banyak orang meraung kaget saat melihat Kowloon. Beberapa orang yang pernah mengalami perang di kota Kowloon sangat akrab dengan darah Jiulong Luming. Sekilas mereka mengenali darah Jiulong dan langsung berteriak ngeri. Beri aku permulaan. Luming terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang itu. Dia mengendalikan darah Jiulong dan beresonansi dengan tripod Dewa Jiulong.
Bersenandung, bersenandung. Getaran Jiulong Sending menjadi semakin kuat. Akhirnya, ia bangkit dari tanah dan terbang menuju Luming, tergantung di atas Luming. Jiulong God Tripod, berikan padaku. Minuman Luming dan Jiulong melilit bagian atas tripod Dewa Jiulong. Nafas misterius mengalir keluar ke segala arah. Kapan? Di nadi naga lainnya, ada getaran keras. Tripod naga kedua bergerak, bangkit dari langit dan terbang menuju Luming. Kemudian, tripod naga ketiga juga bergerak. Sua, sua. Tripod Jiulong God pecah di langit. Dalam sekejap, ada 3 tripod Dewa Jiulong yang melayang di atas kepala Luming. Luming, apakah kamu berani? Letakkan tripod naga. Di kejauhan, beberapa lolongan menyebar, beberapa sosok menembus langit. Kecepatannya sangat cepat. Begitu suaranya turun, sosok itu sudah muncul di atas nadi naga. Tuan keluarga Oriental, tuan rumah kosong. Mulut Luming dipenuhi dengan cibiran. Ini dia, beberapa dari mereka adalah kenalan lama. Mereka adalah tuan lain dari 6 keluarga kuno. Luming tidak memperhatikannya. Dia terus mengontrol darah Jiulong dan memanggil Jiulong Sending. Diabaikan oleh Luming, wajah beberapa master tertinggi jelek. Mari lakukan bersama. Beberapa master tertinggi saling memandang dan mencapai konsensus. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa sinar cemerlang meledak ke arah Luming. Cahaya itu indah dan indah, tetapi penuh dengan peluang membunuh. Pergilah. Mata Luming dingin dan melangkah ke udara. Ledakan. Kekuatan yang mengerikan, ruang akan meledak, melonjak menuju beberapa yang tertinggi. Di depan kekuatan ini, serangan beberapa master tertinggi sama rentannya dengan tahu. Bahkan ada 2 tubuh tertinggi yang meledak dan jatuh di tempat. 3 pemilik keluarga, terbang ribuan mil, menghancurkan lebih dari selusin gunung, darah mengalir di mulutnya, dan napasnya terengah-engah. 1 pukulan, membunuh 2 master tertinggi, dan 3 lainnya rusak parah. Kekuatan bertarung seperti itu sangat menakutkan. Di kejauhan, ada keheningan. Tidak ada yang berani berbicara atau berbicara. Hari ini, semua orang kuat di Istana Dewa Surgawi telah pergi ke Kota Suci, dan tidak ada yang tersisa untuk menghentikan Luming. Apakah ini kekuatan bertarung Luming? Di antara kerumunan, ada beberapa Tianjiao muda, semuanya berasal dari daftar Donghuang Qianjiao pada tahun-tahun itu. Beberapa dari mereka bahkan bersaing dengan Luming. Pada saat ini, melihat sosok di nadi naga, dia sangat putus asa dan terkejut. Pada saat itu, mereka adalah generasi yang sama, saling bersaing. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, jarak antara mereka dan Luming adalah 108.000 li, yang sama sekali tidak ada bandingannya. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mengejar Luming sepanjang hidup mereka. Mengaum. Suara Kowloon mengaum di langit. Kapan? Kapan? Tripod Dewa Jiulong bergetar tanpa henti, satu demi satu, terbang ke Luming. Semakin banyak tripod naga di atas kepala Luming. 456. Cepat, beritakan beritanya. Di kota Kowloon, perintah telah diberikan. Wah, wah. Satu demi satu, UFO terbang keluar. Tapi begitu mereka terbang keluar kota, tirai cahaya muncul di luar kota, memotong semua batu giok. Ada beberapa sosok yang berdiri di kehampaan di luar kota Kowloon. Di antara mereka, ada seorang dekan Akademi Tianxia yang mempraktikkan cara prasasti dan praktik, dan ada juga 7 atau 8 guru tertinggi yang mempraktikkan cara prasasti dan penyempurnaan. Mereka telah menetapkan batas di luar kota Kowloon untuk mencegat jimat giok transmisi. Luming memanggil lebih banyak lagi tripod Dewa Jiulong. Akhirnya, ke-9 tripod suci datang ke Qi dan digantung di atas kepala Luming. Pinjamkan kamu beberapa hari kemudian, biarkan kamu kembali ke tempat semula. Luming berbisik. Jiulong membuka mulutnya dan menelannya. Ke-9 tripod suci Jiulong terbang ke mulut darah Jiulong dan menghilang. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, 9 urat naga di kota Jiulong memberontak, seperti 9 naga asli. Mereka ingin terbang di udara, dan roh naga terbang ke langit. Wajah Luming tenang, seolah dia mengharapkan adegan ini. Dia melambaikan tangannya dan terbang keluar dari cincin penyimpanan dengan 9 prasasti. 9 prasasti masing-masing terbang keluar dari langit dan terbang ke pembuluh darah naga. Kemudian, gulungan prasasti berkembang pesat dan menjadi seukuran gunung. Di atasnya, ada prasasti tak berujung yang bersinar. Bab 1335. Menekan. Luming berbicara dengan lembut, dan 9 prasasti dan gulungan jatuh di 9 urat naga. Prasasti tak berujung, seperti yang hidup, menembus pembuluh darah naga dan menekannya untuk sementara. 9 pembuluh darah naga, untuk sementara kembali tenang. Dikatakan di zaman kuno bahwa Jiulong Sending disempurnakan oleh orang kuat kuno untuk menekan 9 urat naga. Jika Jiulong Sending terlalu lama, urat naga Jiulong pasti akan mengamuk. Meskipun Lu Mingzal telah mencapai titik ini, dia telah meminta tubuh kedua untuk menyempurnakan 9 prasasti dan rune untuk menekan 9 urat naga. Meski hanya bisa ditekan selama beberapa hari sudah cukup. Setelah beberapa urat naga menjadi tenang, Lu Ming mengambil darah Jiulong dan melangkah keluar. Saat berikutnya, dia muncul di luar kota. Ke atas.
Dekan tua Akademi Tianxia minum ringan dan bantuan tertinggi lainnya. Di luar kota Kowloon, ada batas. Lapisan batas ini digunakan untuk memblokir transmisi jimat giok, sehingga Kaisar Yi tidak akan tahu bahwa Lu Ming datang ke sini dan mengambil tripod Dewa Jiulong. Setelah mengatur perbatasan, mereka berangkat bersama Lu Ming. Segera, mereka kembali ke Beiyuan melalui susunan transmisi lintas batas. Pergi ke kota suci. Atas perintah, sosok-sosok itu merobek ruang dan pergi menuju kota suci. Pada saat yang sama, orang kuat dari pasukan Zentian juga berangkat dan menuju kota suci. Kota suci penuh kegembiraan. Di langit di atas kota suci, ada platform yang muncul dari kehampaan. Ada naga sungguhan, dewa, dan burung phoenix terbang dan unicorn mengaum. Ini adalah platform yang digunakan oleh keluarga Xie dalam berkorban selama jutaan tahun. Sekarang, itu digunakan lagi. Ini menunjukkan betapa keluarga Xie terikat pada upacara aliansi ini. Kaisar datang. Sebuah suara keluar dan menyebar ke seluruh kota suci. Di kedalaman istana, sederet sosok terbang keluar. Yang pertama adalah Kaisar saat ini, Xie Qitian. Di samping Xie Qitian, ada seorang lelaki tua berambut putih, yang merupakan kaisar tua dari generasi sebelumnya. Selain itu, ada lebih dari selusin orang dengan nafas yang kuat, semuanya adalah kaisar. Sebagian kecil dari mereka milik keluarga Xie, sementara yang lain adalah aliansi keluarga Xie dan kaisar dari kekuatan hegemonik lainnya. Banyak orang kuat datang ke peron. Istana Kaisar Tianshan, Kaisar Yu dan semua orang kaisar datang. Teriakan lain keluar. Suwa, suwa, suwa. Suara langit pecah terdengar, dan sekelompok orang kuat datang dari jauh dan mendarat di peron. Pemimpinnya adalah Kaisar dan Kaisar Wu. Di sampingnya, dua lelaki tua, satu mengenakan jubah emas, adalah orang yang terakhir kali muncul di Akademi Tianxia. Seorang lelaki tua lainnya, mengenakan jubah merah, tidak memiliki nafas yang lebih lemah dari lelaki tua berjubah emas itu. Di belakang, ada juga lebih dari 10 kaisar lainnya. Selamat datang di saudara pertama Kaisar. Xie Qitian haha, maju dan beri hormat pada Kaisar. Terima kasih. Kaisar mengembalikan hadiah itu. Ya, karena semua orang sudah datang, upacara akan dimulai. Pertama-tama, ini adalah pemujaan bendera. Datang dan bawa Xie Jiuyang, Bai Sijin, dan lainnya. Perintah Xie Qitian. Ya. Seorang kaisar diperintahkan untuk terbang ke utara dengan sekelompok orang, sekitar 50 orang. Sekarang. Di tengah kerumunan, Lu Ming diam-diam mengikuti sekelompok orang dan pergi ke utara. Pintu masuk Kerajaan Iblis 9 Neraka, di utara kota suci, memiliki jarak. Setelah beberapa saat, jauh dari pusat kota suci, akan tiba di pintu masuk Kerajaan Iblis 9 Neraka. Pada saat ini, tubuh Lu Ming muncul serangkaian prasasti, tubuhnya hampir menghilang, tidak bernafas. Tanpa suara, Lu Ming muncul di samping orang terakhir. Dengan lambaian tangannya, pria itu bahkan tidak menanggapi, jadi dia dimasukkan ke dalam peta gunung dan sungai oleh Lu Ming. Lalu Lu Ming seperti dua kacang polong di tubuhnya. Dengan baik. Berjalan di depan Kaisar, sepertinya merasakan sesuatu, melihat ke belakang, tetapi setelah dilirik, tidak ada penemuan. Aneh kalau barusan ada gerakan kecil. Kaisar mengerutkan kening, dan semangatnya terus memindai kerumunan, tetapi pada akhirnya dia tidak menemukan apapun, jadi dia menyerah dan terus terbang ke depan. Lu Ming menghela nafas lega di dalam hatinya, dan akhirnya dia masuk ke dalamnya. Ini juga penguasaan Lu Ming tentang cara prasasti dan penyempurnaan, yang sangat misterius. Pada saat yang sama, dengan bantuan peta harta karun gunung dan sungai, jika tidak mungkin berhasil. Tidak mudah mencuri jembatan dan mengubah tiang di bawah pengawasan seorang kaisar. Segera, mereka datang ke pintu masuk 9 kerajaan iblis. Kaisar memimpin, dan secara alami memasuki 9 kerajaan iblis. Melihat lingkungan yang akrab, Lu Ming menghela nafas. Tidak lama kemudian dia datang ke Jiuyu lagi. Xie Jiuyang dan yang lainnya ditekan dalam peradangan jahat 9 neraka, dan pencapaian mereka diblokir. Mereka tidak memiliki perlawanan, tetapi mereka tetap harus berhati-hati. Orang-orang ini tidak sederhana. Kaisar pertama memperingatkan bahwa pria ini adalah seekor kuda menghadapi. Lu Ming, sang kaisar, belum pernah melihatnya, tapi dia jelas adalah kaisar dari keluarga Xie. Keluarga Xie, seperti yang diharapkan, memiliki fondasi yang dalam. Pada awalnya, hanya ada 3 kaisar di keluarga Xie, tapi jelas ada lebih dari 1. Aku tidak tahu berapa banyak kaisar yang disembunyikan. Ya, orang lain harus mengatakan. Dengan baik. Kaisar berwajah kuda itu mengangguk, bersama kerumunan, ke arah kedalaman 9 iblis. Di sepanjang jalan, prestise kaisar dari kuda yang dihadapi kaisar terpancar keluar, dan Cazu ajaib itu, yang hampir mati ketakutan, melarikan diri jauh. Tidak lama kemudian, mereka telah jauh ke dalam alam iblis Jiuyu sejauh ratusan juta mil. Di depan, panas terik akan datang. Itu gunung berapi. Ini bukan api biasa, gunung api, bukan api biasa, tapi peradangan sihir Jiuyu. Ketika mereka berhenti di puncak gunung berapi, mata Lu Ming memancarkan mesin pembunuh yang kuat. Karena, di setiap gunung berapi, Lu Ming menemukan sosok.
Luming akrab dengan sosok itu, Jiu yang tertinggi, Bai Sijin, Du Songjue. Total ada 5 orang. Kecuali Jiu yang tertinggi, 4 lainnya adalah master tertinggi dari Sekte Boneka Fu. 5 orang hancur di gunung berapi. Tubuh mereka terjerat rantai dan tergantung di udara. Di dalam gunung berapi, 9 iblis neraka yang gelap melompat dan terbakar sepanjang waktu. Peradangan sihir Jiu semacam ini tidak akan membakar orang sampai mati sekaligus, tetapi dapat membawa rasa sakit yang tak ada habisnya kepada orang-orang. Terlebih lagi, pencapaian 5 master tertinggi di Jiu yang disegel dan tidak dapat dilawan dengan mengerahkan kekuatan. Mata Luming sedingin pisau. Xia Jiuyang, hari ini, saatnya kamu mati. Kaisar berwajah kuda menghadap ke Xia Jiuyang dan yang lainnya, menunjukkan rasa jijik di wajahnya. Benarkah, kalian keluarga Xia dan istana Dewa Kaisar tidak akan sombong lama-lama? Saat Luming kembali, kalian akan mati. Duduk di gunung berapi, Xia Jiuyang melihat ke langit, dan suara dingin keluar. Luming, hei, hei. Kaisar berwajah kuda mencibir beberapa kali, suara mencemooh terdengar, cara, sebaiknya memberitahumu, Luming telah kembali. Apakah Luming kembali? Benarkah, apakah Zonzi kembali? Di gunung berapi lainnya, suara kejutan datang dari Bai Sijin dan Du Songjue. Terima kasih sudah subscribe Penatua.